Selamat datang di acara Family Festival 2022 kali ini yang diselenggarakan oleh Alpha Indonesia. Ini adalah Family Festival kedua di tahun ini dan tema yang kami angkat adalah Family Legacy. Nah, menyadari betapa pentingnya memperkuat ikatan dalam keluarga antara suami istri maupun orang tua dan anak-anak, maka kami Alpha Indonesia mengadakan acara ini selama 4 hari berturut-turut, mulai dari kemarin tanggal 1 November sampai nanti 4 November setiap pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah timur bisa menyesuaikan dengan waktu yang ada. Dan tentunya kami Alpha Indonesia menghadirkan para narasumber terbaik milik Indonesia untuk memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam sesi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu 2 program unggulan dari Alpha Indonesia, yakni kursus Alpha atau Alpha Course dan kursus pernikahan atau The Marriage Course. Alpha adalah alat atau program penjangkauan jiwa yang melibatkan seluruh elemen gereja lokal, di mana beban penginjilan itu tidak lagi ditaruh pada pundak gembala sidang atau para hamba-hamba Tuhan, namun dapat dilakukan oleh seluruh jemaat yang ada. Kenapa? Karena menjalankan Alpha itu sangat mudah, menyenangkan, dan tanpa tekanan. Semua bahan yang dibutuhkan untuk menjalankan Alpha juga sudah kami sediakan dan diberikan dengan cuma-cuma. Namun bukan hanya materi saja yang Alpha Indonesia akan berikan kepada Bapak Ibu, namun proses persiapan untuk Bapak Ibu bisa menjalankan di gereja lokal masing-masing juga akan kami bantu lewat training. Bahkan jika sangat dibutuhkan proses pendampingan saat gereja Bapak Ibu menjalankan juga dapat kami lakukan. Alpha sendiri sudah ada selama 30 tahun di dunia, diterjemahkan dalam lebih dari 130 bahasa, dan di Indonesia sendiri sudah ada dari tahun 2009. Nah, jika Bapak Ibu tertarik untuk menjalankan program ini di gereja masing-masing, kami akan sangat senang menolong Bapak Ibu, memfasilitasi Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jangan ragu menghubungi kami Alpha Indonesia. Nah, program unggulan kedua dari Alpha Indonesia adalah kursus pernikahan atau The Marriage Course. TMC, kursus pernikahan adalah rangkaian sesi yang mudah untuk diikuti, dirancang untuk membantu pasangan suami istri khususnya untuk berinvestasi dan memperkuat hubungan mereka. Kursus dilakukan selama 7 minggu, dirancang sedemikian rupa sehingga setiap pasangan punya waktu untuk mendengarkan materi, lalu berdiskusi dan saling terbuka. Ada pasangan-pasangan yang mengikuti kursus ini untuk berinvestasi bagi hubungan pernikahan mereka yang sudah kuat. Namun ada juga yang ikut karena sedang menghadapi permasalahan dalam pernikahan mereka dan akhirnya menemukan solusi. Kursus pernikahan ini berdasarkan kepada pemahaman Kristen yang menitik beratkan pada kekuatan kasih dalam membangun hubungan. Nah, dan acara hari ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh The Marriage Course atau kursus pernikahan. Baik Bapak Ibu, untuk memulai hari ini, acara hari ini, marilah kita terlebih dahulu akan berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Roh Kudus supaya rangkaian acara webinar pada malam ini berjalan dengan lancar dalam tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengundang Bapak Pendeta Edi Gultom, boleh membuka acara ini di dalam doa. Silakan Pak. Ya, salam semuanya. Selamat datang di Family Festival. Nah, kita akan mulai dengan berdoa dulu. Ya, saya mengundang kita semua bersepakat untuk berdoa. Ya, saya akan pimpin doanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Bapak buat kemurahan, buat nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, di mana kami ada sebagaimana kami ada, ya Tuhan, untuk kami hadir secara virtual Bapak untuk menikmati firman-Mu malam hari ini Bapak di webinar Family Legacy ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dengan Kau menyertai kami, Bapak memberkati pembicara kami, Bapak Himawan dan seluruh peserta yang hadir. Bahkan kami berdoa buat alat-alat yang digunakan Bapak Sinar apapun provider Tuhan. Dan Kau memberkati Bapak sehingga tidak ada halangan buat kami, sehingga semua Bapak berjalan lancar. Teman-teman kami yang telah akan hadir Bapak berkati dengan semua Bapak. Semuanya kami serahkan ke tangan-Mu Bapak. Dan kami percaya urapan-Mu ada Bapak, hadirat Tuhan di Bapak melawat kami semua Bapak, sehingga semuanya akan diberkati dengan berkat-Mu
dengan kami berdoa. Puji nama-Mu Tuhan, semua diserahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edi untuk doanya yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya percaya kita semua sudah tidak sabar, antusias, bersemangat untuk mengikuti sesi ini. Jika Bapak Ibu bersemangat, boleh dikasih reaction hati atau tanda senyum atau jempolnya, boleh? Oke, atau di kolom chat bisa berkata, yes, saya siap untuk malam ini. Baik, terima kasih untuk respon Bapak Ibu. Nah, malam ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Himawan Hadi Raharja, Master of Science. Beliau selama 21 tahun telah mendedikasikan diri untuk menguatkan dan mendampingi keluarga-keluarga dengan menjadi narasumber untuk acara talk show maupun seminar keluarga di berbagai lembaga dan perusahaan. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif dari Family First Indonesia, sebuah lembaga pelayanan keluarga. Bapak Himawan Hadi Raharja adalah lulusan S1 Psikologi dan S2 Manajemen Sumber Daya Manusia. Lahir di Semarang 52 tahun yang lalu, menikah dengan Ervin Nani, dan pasangan ini telah melayani berbagai retreat dengan membawa tema seputar pasangan suami istri dan parenting. Saat ini Bapak Himawan Hadi Raharja juga menambah pengetahuan mengikuti online course dari Dallas 3 orang anak, Michael Anthony, Jennifer Madeline 16 tahun. Saat ini beliau bersama keluarga tinggal di Gading Serpong, Tangerang. Oleh sebab itu, waktu kami persilakan kepada Bapak Himawan Hadi Raharja untuk menyampaikan sesi yang luar biasa pada malam ini. Silakan, Pak. Iya, terima kasih Bu Glory dan selamat malam semuanya. Salam jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali saya Himawan bisa menjumpai Anda melalui aplikasi atau platform Zoom pada malam hari ini. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Alpha Indonesia yang telah memberikan satu kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi tidak hanya pengetahuan tapi juga pengalaman apa yang memang menjadi passion kami selama 21 tahun melayani keluarga. Nah, saya mendapat tema faithfulness in marriage, gitu ya, kesetiaan dalam pernikahan. Dan ini memang kesetiaan ini menjadi suatu hal yang sangat langka ya Bapak Ibu ya, karena firman Tuhan sendiri mengatakan kalau orang baik itu banyak, tapi orang yang setia itu susah atau langka sekali diperoleh. Nah, itu yang saya percaya setiap dari kita akan perlu belajar bagaimana kita bisa memelihara kesetiaan dalam pernikahan. Saya sendiri sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3. Tuhan percayakan 2 orang putra dan 1 orang putri. Tadi sudah diperkenalkan Bu Glory dengan baik sekali. Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum saya mulai menyampaikan apa yang sudah saya siapkan, izinkan saya untuk mengajak kita semua mengikuti tes lebih dulu. Ya, ada kuis kecil-kecilan, Bapak Ibu. Silakan melihat pertanyaan di layar. Nah, Bapak Ibu, ini simpel saja, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh ambil foto dulu, tapi juga boleh menggunakan kertas atau menggunakan handphone. Silahkan ya. Di sebelah kiri itu ada list sejumlah kondisi ya, kondisi lelah, tanpa harapan, depresi, tidak berdaya, lesu, merasa terjebak, merasa tidak berharga, merasa dongkol, sakit hati, dan merasa udah nggak sanggup lagi. Nah, Bapak Ibu silakan memberikan angka ya, berapa sering masing-masing kondisi tadi terjadi dalam kehidupan Anda. Ya, Anda kalau nggak pernah sama sekali tulis Anda. Berarti kalau lelah misalnya ya, saya ambil contoh lelah. Oh, nggak pernah lelah saya, berarti 1. Lalu tanpa harapan, sesekali, berarti 2, dan seterusnya ya. Sampai sudah tidak sanggup lagi, itu ada berapa angkanya, berdasarkan frekuensinya. Kemudian ada total, Anda jumlahkan semuanya. Ya. Nah, setelah Anda jumlahkan semuanya nanti, kemudian hasilnya Anda bagi dengan 10. Ya. Sudah ketemu semuanya, Anda bagi dengan 10. Hasilnya merupakan skor tingkat kelelahan di dalam pernikahan. Silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu dengan cepat saja, nggak perlu mikir. Kalau suami istri Anda mengikuti webinar ini pasangan suami istri, Anda nggak usah diskusi, masing-masing saja ngisi
boleh jangan saling nyontek juga, ya, karena ini bukan ulangan, nggak perlu nyontek. Ya silakan dites aja. Silakan saya beri waktu untuk beberapa menit, 1-2 menit gitu ya, Bapak Ibu ya. Silakan. Berapa kali merasa lelah, berapa kali merasa tanpa harapan, berapa kali merasa depresi, berapa kali merasa nggak berdaya. Kalau nggak pernah sama sekali 1, kalau sesekali 2, kalau beberapa kali terjadi 3, khususnya dalam 1 bulan atau 1-2 bulan terakhir ini khususnya ya. Maaf saya lupa menambahkan. 1-2 bulan terakhir ini ya berapa kali terjadi. Kalau beberapa kali terjadi 3, kalau cukup sering 4, hampir selalu 5, dan kalau selalu terjadi adalah 6. Silakan Bapak Ibu ya. Ya, 1-2 menit. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan bertanyakan di grup chat, di dalam chat gitu ya. Berapa kali merasa lelah, berapa kali merasa tanpa harapan, berapa kali merasa depresi, berapa kali merasa nggak berdaya, berapa kali merasa lesu, merasa cemas, merasa terjebak, merasa nggak berharga, dongkol, sakit hati, bahkan sudah tidak sanggup lagi. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kondisi atau 10 keadaan. Silahkan, ya. Setelah ketemu totalnya, kemudian Anda bagi 10. Nah, permasalahannya begini, setelah dibagi 10, kalau ternyata hasilnya koma, gitu ya. Koma, misalnya total hasilnya 52, lalu setelah dibagi 10, 5,2. Berarti nanti pembulatan ke bawah, ya, sampai dengan 0,5 pembulatannya ke bawah. Ya. 0,5 pembulatan ke bawah. Jadi misalnya kalau totalnya setelah dibagi 10, 5,2, 5,2 itu berarti 5. Artinya terjebak apa? Artinya terjebak adalah Anda merasa terjebak dalam pernikahan ini, nggak bisa keluar. Ya, mau cerai nggak boleh. Kan firman Tuhan bilang nggak boleh cerai, gitu ya. Tapi menderita, gitu ya. Rasanya nggak bisa, nggak ada jalan keluar, nggak ada solusi. Ya, sudah coba konseling, sudah coba ikut ini itu, ternyata nggak ada solusi sama sekali. Anda merasa terjebak dalam pernikahan ini. Ya, tidak jalan juga. Saya ketemu dengan orang-orang yang saya merasa terjebak dalam pernikahan. Saya merasa dijebak pasangan saya. Saya pikir itu ternyata, saya pikir ini seorang satria yang luar biasa. Ternyata, gitu ya. Ternyata tidak seperti asli, tidak seperti waktu masa promosi, waktu pacaran dulu. Ya, saya merasa dijebak, saya ditipu dalam pernikahan ini, misalnya seperti itu. Ya, kalau ada yang hasilnya koma, dibulatkan ke bawah. Tapi kalau misalnya ketemunya 46 misalnya, berarti bagi 10 4,6. Nah, kalau sudah di atas 0,5, pembulatannya ke atas. Jadi kalau ketemu 4,6, dibulatkan menjadi 5. Ya. Saya ulangi ya, kalau di bawah 0,5, ya pembulatannya ke bawah, tapi kalau 0,6 ke atas, pembulatannya ke atas. Ya. Sudah ketemu? Ketemu skornya? Ya. Pak Herman, Ibu Jani, ya jangan lupa untuk Anda mute mikrofonnya supaya bisa konsentrasi mengikuti webinar kita malam hari ini. Ya, terima kasih. Ya, cemas maksudnya apa? Cemas akan apa? Ya, cemas akan masa depan. Ini mau dibawa kemana pernikahannya? Ya, ini akan ada jalan keluar nggak nih? Nanti gimana nih? Kalau ada anak gimana nanti nih? Kalau anaknya udah pergi semua, gimana nih pernikahan saya? Ya. Kalau udah anak, sekarang ada anak masih agak mending, ada selingan, gitu ya, karena komunikasinya mungkin kurang beres. Tapi kalau sudah nggak ada anak, nanti gimana? Nah, Anda cemas. Ini belum kejadian sebetulnya ya. Anda sudah ketakutan sendiri, atau kalau istilah kerennya overthinking, ya. Lesu ya, lesu, udah nggak bersemangat lagi, ya. Bangun pagi nggak bersemangat, ngomong sama pasangan juga udah nggak bersemangat, ya. Pasangan pulang ya syukur, nggak pulang ya nggak apa-apa, gitu misalnya ya. Anda apatis ya, hambar gitu ya. Nah, lesu tuh udah nggak bersemangat lagi menjalani kehidupan pernikahan. Anda baru semangatnya kalau ketemu teman-teman yang lain, baru Anda semangat, gitu. Tapi begitu pulang, aduh, bentar lagi itu buto ijo datang 1, aduh, bentar lagi itu kuntilanak datang, aduh, gitu. Wah, 1,1 berarti 1 skornya ya. Oke, baik. Nah, sekarang nggak selesai kumpulkan. Saya nggak mau ngambil banyak waktu, nanti kita terlalu banyak waktu terbuang di sini. Silakan Bapak Ibu, Anda bisa foto dulu, Anda bisa kerjakan nanti setelah webinar ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kalau hasilnya, skornya 1, setelah pembulatan skornya 1, ternyata hasilnya, kalau hasilnya 18 bagi 10, 1,8 berarti 2 ya. Oke, kalau skornya 1,
artinya apa? Pernikahan Anda bintang 5. Waduh, keren ya. Wah, pernikahan Anda bintang 5. Mungkin sudah ikut marriage course-nya dari Alpha ya. Jadi bintang 5. Oke. Kalau skornya 2, berarti pernikahan Anda cukup baik. Nah, lumayan lah ya. Mungkin sudah pernah ikut tapi mungkin belum selesai, tapi sudah ada perbaikan-perbaikan. Ya, lumayan lah. Kalau skor ada 3, nah hati-hati. Ada masalah mengintai ya. Itu kalau lampu merah berarti lampunya kuning ya, hati-hati. Kalau skor akhirnya 4 atau 5, nah Anda sudah sampai di titik jenuh. Nah, ini juga Anda baru sangat hati-hati ya. Nah, kalau skornya 6, setelah selesai acara langsung konseling ya. Anda langsung cari hamba Tuhan, Anda langsung hubungi tim. Kalau di tim Alpha Indonesia ada tim konselornya, langsung hubungi ya. Kalau skor akhirnya adalah 6. Nah, Bapak Ibu Saudara, yuk mari kita mulai perjalanan kita. Akan ada 2 bagian dari webinar topik malam hari ini. Yang pertama adalah memahami dan mengatasi pembunuh pernikahan nomor 1. Ya, ini part 1 saya. Nanti part 2 temanya lain lagi ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika break ya, jangan cepat-cepat leave karena ada bagian kedua ya dari webinar topik malam hari ini. Yuk kita mulai dari dulu. Dari yang pertama dulu ya. Nah, untuk bisa memahami apa sih pembunuh pernikahan nomor 1, kita harus memahami dulu apa sih rancangan Tuhan tentang pernikahan. Ya, kita harus tahu dulu. Ya, nah apa rancangan awal Tuhan tentang pernikahan? Yang pertama bahwa pernikahan itu adalah ciptaan atau karya Allah yang semuanya sungguh amat baik. Jadi ketika sampai hari kelima, ya ketika Tuhan belum menciptakan manusia, Tuhan belum menciptakan Adam dan Hawa, belum memberkati mereka, belum memberikan mandat, firman Tuhan selalu mencatat bahwa Allah melihat semuanya baik. Baru setelah Tuhan menciptakan manusia, kemudian Tuhan melihat Adam nggak baik sendirian. Tuhan menciptakan penolong yang sepadan, yaitu Hawa. Tuhan mempersatukan mereka, memberkati mereka, memberikan mandat. Inilah keluarga pertama yang terbentuk. Ya, institusi pertama yang Tuhan bentuk itu keluarga. Maka Allah menutup hari ke-6 dengan mengatakan, Allah melihat semuanya sungguh amat baik, flawless, perfect. Jadi pernikahan itu semula dirancang Tuhan sangat amat baik. Nah, pernikahan itu adalah ikatan yang sakral, di mana rencana dan karya Allah untuk kebahagiaan manusia. Tuhan tuh menghendaki setiap dari kita manusia yang diciptakan dengan berbeda, diciptakan dengan spesial, itu mengalami kebahagiaan melalui pernikahan. Dan ini pernikahan yang sakral. Dan Allah menghendaki dari pernikahan ini menghasilkan keturunan ilahi alias godly offspring. Ya, karena terlihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 jelas sekali ya. Allah memberkati mereka, Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Jadi ini sebuah mandat yang Tuhan berikan kepada pasangan suami istri. Yang pertama itu adalah Hawa, dan juga mandat yang Tuhan percayakan kepada setiap pasangan suami istri, yaitu beranak cucu bertambah banyak dan menguasai, mengelola atas ikan di laut, burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di muka bumi ini. Dan ini dipertajam kembali dalam kitab Malaki pasal 2 ayat 15. Diingatkan kembali. Ya, Malaki mengingatkan orang Israel pada tujuan Allah tentang blueprint Allah tentang pernikahan itu. Yaitu bukankah Allah yang esa menjadikan kamu satu tubuh dan satu jiwa dengan wanita itu. Ya, jadi definisi pernikahan masih sama ya. Seorang pria dan seorang wanita. Ya, bukan poligami atau poliandri. Dan bukan juga pria dengan pria, wanita dengan wanita. Bukan itu. Pria dengan wanita. Ya, definisi pernikahan yang sedang coba diubah di banyak negara itu seperti itu. Tapi kita yang mengatakan, back to the Bible, my Bible that I believe, Alkitab yang saya percaya berkata, pernikahan adalah seorang pria dan seorang wanita. Apa yang dimaksudkan kesatuan ini? Tak lain supaya kamu mendapat anak-anak yang menjadi umat Allah yang sejati. Godly offspring. Keturunan ilahi. Satu generasi yang mencerminkan karakter-karakter Tuhan sendiri, yang mencerminkan suatu sifat-sifat perilaku umat Allah yang sejati. Untuk bisa melakukan ini, perhatikan berikutnya, jadi jagalah dirimu, jangan sampai ada di antara kamu yang tidak setia terhadap istrinya. Atau dalam Alkitab terjemahan yang biasa digunakan, TB, ya, terjemahan bahasa Indonesia yang baru, tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, Bapak Ibu Saudara,
nggak gampang mewujudkan rencana Tuhan Allah yang luar biasa ini. Kenapa? Karena ada pembunuh nomor satu pernikahan. Apa tuh? Yaitu di Amsal pasal 6 ayat 32-33 dikatakan begini. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Saudaraku terkasih dalam Kristus. Mohon maaf, Anabul saya juga ingin ikut ngomong ya, Anabul saya. Oke, kita lanjutkan. Iya, ternyata perzinahan alias perselingkuhan merupakan pembunuh pernikahan nomor satu. Ya, sampai hari ini, sampai malam hari ini saya berbicara di hadapan Bapak Ibu semuanya, perselingkuhan masih merupakan pembunuh pernikahan nomor satu. Padahal dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 4, ya, penulis Ibrani pasal 13 sudah mengingatkan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Perselingkuhan ini ya perzinahan ini. Dan Amsal, penulis Amsal, yaitu Raja Salomo sudah mengatakan, yang melakukan selingkuh, yang melakukan zina, itu nggak berakal budi. Itu merusak dirinya sendiri. Dan hasilnya akan mendapatkan siksa dan cemooh. Dan malunya nggak terhapuskan. Bukan hanya si pelaku, tetapi juga anaknya, pasangannya dari orang berselingkuh. Ini akan menderita malu yang luar biasa. Dan ini sampai malam hari ini memang terjadi demikian. Nah, pertanyaannya, kenapa sih orang bisa selingkuh? Ada tipe-tipe selingkuh nggak sih? Nah, ada empat tipe selingkuh, Bapak Ibu. Yang pertama adalah one night stand. Ya, ini contohnya awalnya Daud dan Bathsheba. Ini biasanya nggak direncanakan one night stand ini. Melibatkan orang yang tidak benar-benar mengenal satu sama lain sebelum perselingkuhan. Biasanya lebih tertutup. Kemudian biasanya ya tidak sedikit juga yang terjadi one night stand ini karena mabok misalnya, ya, minum alkohol, ya, lalu kemudian kelelahan, atau biasanya ada sedikit sekali atau bahkan tidak ada keterlibatan secara emosional, ya. Jadi tidak ada rasa suka, nggak ada. Ya pas kebetulan ketemu, kenalan, sama-sama mabok, terus bablas deh, gitu ya, masuk kamar, sudah deh terjadilah, gitu ya, one night stand. Besok pagi-paginya bangun sudah pergi mungkin, ya, pasangan selingkuhnya ini, ya. Nah bisa jadi karena apa? Ada kejenuhan juga dalam pernikahan, bisa jadi. Nah biasanya jenis perselingkuhan yang seperti ini biasanya menghasilkan penyesalan langsung dan biasanya cukup intens, ya. Ini tipe perselingkuhan yang pertama. Yang kedua adalah entangled. Entangled itu apa sih? Terjerat. Nah, contoh di Alkitab siapa? Simpson dan Delilah, ya. Sering saya lihat biasanya ini bertahap biasanya. Keterlibatan emosionalnya sangat intens dan bisa berlangsung bertahun-tahun, ya. 1-2 tahun bahkan lebih, ya. Aktivitas seksnya tidak langsung terjadi. Kalau tadi one night stand bisa langsung di tempat tidur. Tetapi kalau yang entangled ini tidak. Ya bisa jadi awalnya cuma apa? Ngobrol, kok cocok ya? Kok cocok ya? Kalau sama istri jaka sembung alias tidak nyambung. Kalau sama ini kok cocok ya? Diajak ngomong soal ekonomi nyamber, bisa. Diajak ngomong soal politik, ngerti juga. Diajak ngomong soal bisnis, bisa juga. Diajak ngomong soal yang sport, nah sama-sama pecinta bola misalnya, tapi dia fansnya Real Madrid, saya fansnya Manchester United, misalnya begitu, gitu. Nah, jadi mulai asik, mulai deket, mulai kok nyambung ya, kok kalau saya ngobrol dia bisa nanggepin dengan baik ya, kok dia tuh orangnya sabar nanggepin ya. Bisa jadi ini bisa terjadi awalnya adalah antara seorang konseling dan seorang konselor yang berlawan jenis, bisa aja ya terjadi. Lama-lama mulai muncul rasa suka, emosinya mulai masuk di situ, dan kemudian bisa jadi Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang ini yang terlibat dalam hubungan atau perselingkuhan tipe ini sebelumnya makin lama makin saling mengenal dan kemudian saling memanas nih, ya. Bisa jadi tetanggaan, rekan kerja, teman-teman pelayanan. Hati-hati yang pelayanan, ya, yang pelayanan tidak menjamin ya bebas dari perselingkuhan, atau teman bersama, ya. Karena dalam berhubungan pemulihan bisa terjadi, ya, pemulihan bisa terjadi, tetapi biasanya akan makan waktu lebih lama karena ini semakin lama makin menjerat, ya, emosinya makin terjerat. Nah, tipe yang ketiga adalah tipe sexual addiction, artinya
perselingkuhan oleh karena ada sexual addiction. Contohnya anak-anak Imam Eli, ya. Nah, biasanya ini ya dengan biasanya terjadi karena ada paparan yang tidak pantas, mungkin terpapar pornografi, ya, kecanduan pornografi, sehingga akhirnya berkembang menjadi pola yang berkelanjutan terus, gitu, jadi kebiasaan, ya. Pengalamannya nggak pernah puas, ya, 1 perempuan, 2 perempuan, keluar masuk panti pijat plus dan seterusnya. Dan ini nggak ada ikatan emosional juga, ini cuma based on kebutuhan biologis semata-mata, dan bisa jadi juga karena dia merasa dengan berhubungan badan dengan berbagai wanita atau berbagai pria ini, dia merasa lengkap. Dia berpikir dia merasa lengkap. Ya, apa yang kosong dalam dirinya ini terasa terisi. Padahal sebetulnya itu hanya fata morgana saja. Biasanya ini tipe-tipe orang yang cukup narsis, orang-orang yang mencari kepuasan sendiri demi kepentingan sendiri. Ya, biasanya ini mengobati depresi, mengobati kecemasan, mengobati stres, mengobati apa ya kesepian diri, ya. Jadi ini benar-benar hanya transaksional. Nah, yang keempat ada tipe perselingkuhan add-on affair. Apa nih add-on affair? Add-on itu tambahan aja, ya. Ini biasanya karena ada kekosongan tertentu. Berkembang ketika awalnya berteman, teman kantor, teman pelayanan, teman diskusi, jadi teman nonton, ya, sama-sama punya suka nonton film yang sama, punya makanan kesukaan yang sama, dan kemudian dan sayangnya saya cocok, tapi istri saya atau suami saya nggak seneng, ya. Saya sukanya makan pasta, ya, bukan pasta gigi, ya, pasta, ya, spaghetti, fettuccine semuanya. Pasangan saya nggak suka, pasangan saya sukanya masakan Jawa, pecel, gitu ya, pecel urap, gitu ya. Tapi kalau saya pengen makan pasta, pasti dia nggak mau, nggak seru kamu pergi aja sendiri makan, gitu ya. Atau nonton misalnya, gitu ya. Aku suka nonton film-filmnya Marvel, coming soon, Wakanda Forever nih minggu depan katanya, gitu ya. Tapi pasangan saya nggak suka. Nah, sementara teman di kantor, meskipun lawan jenis, tapi suka, nah seru. Sambil nonton, sambil cerita, ingat nggak nih kejadian yang dulu, ingat nggak nih, sini kan sininya di komiknya, waduh, seru banget. Nah, dari sini kemudian mulai makan bareng, mulai ini. Kenapa? Ya habis pasangan saya nggak bisa ngeladenin saya, pasangan saya nggak bisa ngimbangin saya dalam hal ini. Jadi ya sebagai teman gitu. Nah, bisa nggak Pak perselingkuhan seperti ini perselingkuhan emosi, mengarah pada perselingkuhan secara seksual? Bisa saja ini terjadi karena sudah seperti entangled tadi, sudah mulai membelit, ya, sudah mulai secara emosi menguasai diri. Tapi biasanya ya ini hanya sekedar bisa terjadi, bisa juga enggak. Artinya hubungan seks di tipe ini bisa terjadi, tapi bisa juga tidak. Karena dia berselingkuh dalam tanda kutip hanya sekedar mencari tambahan di mana pasangannya tidak bisa memenuhi di bidang ini. Ya, Bapak Ibu, ini tipe-tipenya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih orang selingkuh? Yang pertama karena ada triggernya. Apa sih triggernya? Ada kesempatan. Ya, suaminya sibuk banget. Ya, mungkin karena posisinya tinggi, pangkatnya tinggi, sibuk, ya, sementara istrinya kesepian, ya. Cuma ditemenin sama sopirnya. Ya kan? Ngobrol sama suaminya nggak nyambung. Suaminya dia ngobrol, aku terlalu pusing, udah kamu urus saya sendiri. Sementara ngobrol sama sopirnya, iya Bu, iya yang sabar ya Bu, iya Bu, Bapak tuh memang gitu orangnya, jangan dimasukin ke hati Bu. Ini orang kok meskipun tampangnya jelek, gitu, tapi kok yang ngertiin saya ya. Nah, karena ada kesempatan, ya. Ada pepatah Prancisnya tuh, ya, Witing Tresno Jaran Skokulino, ya, itu bahasa Prancis itu Bapak Ibu, ya. Jadi suka karena terbiasa, ya. Akhirnya terjadilah perselingkuhan atau CLBK, cinta lama belum kelar, ya, habis reunian. Ini musim-musim reuni, hati-hati, ya. Hati-hati musim-musim reuni, penasaran, ya dulu tuh aku tuh pacaran sama dia, putus gara-gara kita kuliahnya beda kota, beda negara. Seandainya dulu saya sama dia gimana ya? Terus penasaran, cari-cari di Facebook, cari-cari di LinkedIn, cari-cari di Instagram, ketemu. Mulai DM-an, ya, mulai tukeran nomor WhatsApp, dan kemudian mulai kopi darat, tapi nggak ngajak pasang masing-masing. Hati-hati. Karena ada stres, mungkin bisa juga. Karena apa? Konflik, karena kesepian biasanya. Itu pemicunya, triggernya.
Nah, yang kedua ada supporting factors. Apa itu? Faktor-faktor pendukung. Misalnya apa? Biasanya apa? Biasanya berupa kebutuhan atau harapan yang nggak terpenuhi. Bapak Ibu Saudara, seringkali banyak pasangan suami istri lupa bahwa pasangannya itu bukan malaikat. Ya, diharapkan tuh sempurna. Aku tuh nikah sama kamu karena aku pikir kamu udah perfect. Ya, nyanyi lagunya Ed Sheeran, You Are Perfect Tonight, gitu ya. Waduh, saya nggak berani nyanyi lagunya karena kalau saya nyanyi nanti saya khawatirnya layar laptopnya pecah semuanya jadi gitu ya karena suara saya kurang bagus ya. Bunga plastik aja bisa layu dengar suara saya nyanyi gitu ya. Nah, karena apa? Karena pengharapannya nggak terpenuhi. Saya tuh pengen suami yang begini, saya tuh pengen istri yang begini, tapi nggak saya temukan gitu. Nah, sementara sama yang baru ini, mungkin ketemu di pelayanan, mungkin ketemu di kantor, mungkin ketemu di mana misalnya di bioskop atau ketemu di mana lah misalnya social club misalnya. Nah, bisa deh gitu ya. Ada adiksi supporting factors bisa jadi ya adiksi pornografi, adiksi narkoba. Mereka yang melakukan perzinahan tidak sedikit juga ya karena kecanduan narkoba. Salah satu efek dari narkoba adalah hasrat seksualnya meningkat ya. Ada juga supporting factor-nya terjadi karena pola dari keluarga ya. Ketika dicek di pohon keluarganya ternyata memang ada historicalnya ya. Mulai dari kakeknya, neneknya, misalnya opungnya, Pak D-nya, bulenya, ternyata ada historinya memang ya. Itu bisa menjadi supporting factors. Lalu perbedaan-perbedaan di antara pasangan suami istri sendiri bisa menjadi supporting factors kenapa seorang bisa jadi selingkuh. Dan yang ketiga penyebabnya adalah the root of the problem. Akar masalahnya apa? Biasanya kalau melakukan konseling, biasanya para konselor akan banyak nanya untuk mencari tahu apa sih akar permasalahannya. Supaya kalau akar permasalahannya belum ketemu, ya pasti akan muncul lagi masalahnya. Selingkuh satu sama Rini misalnya, dilabrak Rininya pergi, ya selingkuh kedua sama Rina kali ini, gitu ya. Dilabrak Rinanya sampai dimaki-maki, dipisahkan. Rinanya pergi, datang Sri yang ketiga, ya. Berarti kenapa? Karena selama ini yang seperti benalu hanya dipotong-potongin daunnya, tapi nggak pernah dicari kemana akarnya dan kemudian dibongkar seakar-akarnya. The root of the problem biasanya orang selingkuh, biasanya ya Bapak Ibu ya nggak selalu, tapi biasanya yang sering terjadi adalah karena ada luka emosi atau trauma masa lalu yang belum dituntaskan, ya membentuk hollow point, ada satu titik hampa dalam dirinya yang membuat dia menjadi haus kasih sayang, haus perhatian, sampai kemudian merasa bahwa harus melakukan hubungan badan dengan berbagai orang demi mencapai kepuasan dirinya. Itu the root of the problem. Kenapa orang berselingkuh? Kenapa sih kita nggak boleh selingkuh? Pertanyaannya. Yang pertama, merusak tujuan ilahi Allah menciptakan pernikahan. Jelas banget ya. Di Maliaki 2:15 jelas banget itu. Ya. Salah satu yang bisa menggagalkan rencana Tuhan untuk supaya pernikahan pria dan wanita ini menghasilkan keturunan ilahi adalah karena ada ketidaksetiaan. Yang kedua, kenapa nggak boleh selingkuh? Karena pelanggaran komitmen nikah. Setiap kali pasangan suami istri mengucapkan janji nikah, mereka bukan cuma ngomong di hadapan hamba Tuhan, bukan cuma ngomong di hadapan jemaat, tapi juga di hadapan Tuhan sendiri. Ya, Tuhan juga punya recordnya ketika pasangan suami istri mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan. Ya, dan kenapa nggak boleh selingkuh? Karena dampaknya sangat menghancurkan. Tidak hanya si pelaku, tapi juga pasangannya dan juga anak-anaknya. Saya nggak akan pernah lupa mendampingi sebuah keluarga ya ketika suaminya digondol kuntil bapak, bukan kuntilanak, kuntil bapak ya, dibawa kabur perempuan lain yang meninggalkan istrinya dan 5 orang anak dan hutang sekian ratus juta karena si suami bawa kabur uang perusahaan. Lalu bisa ketahuan kenapa? Karena anak sulungnya suatu ketika lagi jalan-jalan di sekolah, lagi jalan-jalan di mall, pulang dari sekolah jalan-jalan di mall, lalu kemudian temannya nyolek-nyolek dia bilang, "Loh, Mas bro, lakui kan bapakmu, itu kan bapakmu toh." Si anak melihat, waduh memang bapaknya, tapi sedang merangkul mesra perempuan lain yang bukan mamanya. Lalu kemudian dia bilang, iya itu bapakku. Lah itu siapa sebelahnya? Kok rangkulnya mesra? Itu sepupuku kok itu kok. Dia bohong di depan teman-temannya, tapi hatinya dia hancur. Dia segera pulang, dia nangis sejadi-jadinya. Padahal anak laki ya, dia nangis sejadi-jadinya. Dia marah, dia kecewa, dia sedih melihat kelakuan bapaknya. Dan ya ini sangat-sangat
memukul dirinya sehingga dia perlu waktu untuk dia bisa mengatasi lukanya. Bukan cuma dia, tapi juga sang ibu dan juga 4 orang adik-adiknya. Semuanya terpukul, semuanya terluka oleh kelakuan si ayah yang berselingkuh. Nah, pertanyaannya, bagaimana berespon kalau pasangan selingkuh? Ya, dengan cepat saja saya akan kemukakan sebuah langkah-langkah yang saya beri akronim atau singkatan DEAR. Apa tuh DEAR? Yang pertama D, datang kepada Tuhan. Betapapun hancur hati Anda, betapapun rusaknya Anda, terpukulnya Anda, datang kepada Tuhan. Buat apa? Minta kekuatan dan minta hikmat. Karena cuman Tuhan, kasih dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan yang bisa membantu kita menghadapi masa-masa yang sangat-sangat menyesakkan ini. Datang kepada Tuhan, minta hikmat. Tuhan, aku mesti ngapain? Saya nggak akan pernah lupa kesaksian almarhum istri daripada almarhum Bapak Robi Sugara, Ibu Berta, yang dia menceritakan ketika suaminya, sekarang sudah dipanggil Tuhan ya, Pak Robi Sugara ya, itu kabur dengan perempuan lain. Bagaimana dia sangat sedih, dia sangat terpukul, tapi dia juga sadar dia harus kuat karena ada anak-anak yang harus dia jaga, harus dia rawat, dan dia harus bekerja untuk menghidupi supaya anak-anaknya bisa tetap sekolah, bisa tetap makan. Dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa. What should I do, Lord? Ya, itu yang terjadi. Yang kedua, I, evaluasi dan refleksi. Pak, selingkuh kan salah, Pak. Iya. Saya mau sampai kapanpun orang selingkuh itu salah. Tapi ya, sebelum kita terlalu menyoroti pelaku perselingkuhan, jangan lupa kita refleksi pada diri kita sendiri. Adakah saham salah? Ya, tapi juga jangan sampai kita terlalu menyalahkan diri. Saya ingat sekali saya pernah pelayanan ketika saya melayani di sebuah kota nggak jauh dari sini di Jawa Barat. Lalu kemudian besok paginya saya akan ada khotbah, tapi malamnya saya diajak makan dan gembalanya bilang, Pak, titip pesan Pak ya, ketika besok khotbah tentang keluarga, tolong omongin ke istri-istri supaya tunduk, supaya menghormati suaminya. Oh siap Pak. Kenapa Pak? Karena di sini suami-suami pada banyak yang kalah sama istrinya. Di sini istri-istrinya perkasa semuanya. Oh oke. Tiba-tiba Roh Kudus taruh dalam hati saya untuk menanyakan pada gembala ini tentang perselingkuhan. Lalu saya tanya kepada gembala, Pak, by the way Pak, ngomong-ngomong Pak, gimana dengan angka perselingkuhan di kota ini, Pak? Oh, tinggi sekali, Pak. Tinggi sekali. Kok Bapak bisa nanya ke arah sana? Ya, ini reaksi sebab akibat, Pak. Ketika suami-suami merasa nggak dihargai, nggak dihormati, dia sedang mudah sekali tergelincir untuk jatuh dalam perselingkuhan. Ketika dia ketemu dengan misalnya sekretarisnya di kantor, karyawannya di toko, pembantunya di rumah, atau mungkin orang lain yang punya sosok yang bisa menghormati dia, bisa menghargai dia bisa jatuh. Kenapa? Karena istrinya nggak bisa menghormati dia. Ya, jadi para ibu, kalau suamimu selingkuh, ya salah. Tapi coba cek ke dirimu sendiri. Jangan-jangan ada karaktermu, ada tabiatmu, ada kebiasaanmu, ada pola pikirmu yang salah yang membuat suamimu gampang tergelincir, jadi rapuh dan rentan untuk jatuh dalam perselingkuhan. Demikian juga sebaliknya, kalau yang selingkuh adalah istri. Ya, istri kan jarang selingkuh. Ya, kata saya baca sebuah artikel, ya, sebuah aplikasi Just Dating mensurvei, ternyata di Indonesia jumlah wanita yang selingkuh sedikit lebih tinggi di atas para pria. Nah, siapa bilang hanya pria yang hobi selingkuh? Bukan ya. Siapa bilang hanya pria yang bisa selingkuh? Wanita juga nggak mau kalah. Tapi sekali lagi, memang selingkuhnya salah, tapi kita sebagai pasangan juga harus introspeksi. Jangan-jangan ada saham salah, membuat dia tergelincir. Yang berikutnya lagi, ampuni pasangan. Ya, ampuni pasangan. Nggak gampang. Oh, sangat tidak gampang. Tapi pengampunan adalah kunci yang membuka pintu penjara yang selama ini membelenggu kita. Pengampunan adalah kunci yang membuka rantai borgol yang selama ini membelenggu kita. Cuma mengampuni, ya, nggak bisa jalan lain lagi. Ya. Dan keputusan mengampuni harus lebih dulu dilakukan supaya damai sejahtera muncul. Jadi jangan dibalik. Tunggu damai sejahtera dulu baru mengampuni. Oh, nggak jalan seperti ini, nggak bisa. Ya. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, belum tentu bisa damai sejahtera terus karena masih gemuruh, masih terluka. Lepaskan pengampunan dulu, baru damai sejahtera itu akan menyusul kemudian. Ya. Kemudian R apa? Repair and rebuild. Setelah belajar, kenapa salah? Salahnya di mana? Datang pada konselor, belajar dari Alfa misalnya, gitu ya, materi-materinya, atau belajar dari
dari berbagai buku-buku, perbaiki dan bangun kembali pernikahan Anda. Bisa nggak, Pak? Bisa. Ya, banyak sekali pasangan-pasangan yang bisa pulih dari bangkit kembali setelah jatuh, salah satunya dalam perselingkuhan. Nah, bagaimana mencegahnya? Tadi bagaimana mengatasi, meresponi, bagaimana mencegahnya? Yang pertama, ya, komitmen sama Tuhan. Bukan komitmen pada diri sendiri, bukan komitmen pada pasangan, tapi komitmen sama Tuhan. Untuk berkomitmen setia kepada pasangan. Ya, ketika kita mengucapkan janji nikah kepada pasangan kita di hadapan Tuhan, kita sebetulnya sudah berjanji sama Tuhan, Sang Kreator, Sang Inisiator lembaga pernikahan itu. Jadi kalau kita melanggar sumpah setia kita, melanggar komitmen pernikahan kita sedang bermasalah, berperkara sama Tuhan. Kita sedang main-main, kita sedang melanggar perintah firman Tuhan. Jadi kita harus recommit lagi hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, hargai pernikahan. Pernikahan bukan sekedar memenuhi kebutuhan semata-mata, tapi melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Unfortunately, banyak sekali teman-teman hamba-hamba Tuhan yang ketika mengkonseling calon-calon pasangan suami istri, ketika mereka tanya sama calon-calon pasangan suami istri, kenapa kamu menikah? Ada yang bilang cari bahagia. Saya dengar gitu, cari bahagia, hilang di mana bahagianya kalau dicari-cari lagi ya? Gitu. Ada yang bilang udah umur Pak, gitu, udah cukup umur. Ada lagi yang ya karena udah lama pacaran, terus kalau nggak dinikahkan ke pernikahan nanti saya dinyanyiin lagu terus. Lagunya apa? Mau dibawa kemana hubungan ini gitu. Bukan lagi pacar saya yang mau nyanyi gitu Pak. Mertua saya juga calon mertua saya juga udah nyanyi gitu juga. Jadi nggak enak Pak. Lalu Anda menikah bukan karena mencari kebahagiaan, menikah bukan hanya sekedar melanjutkan hubungan karena sudah terlalu lama pacaran, tapi karena untuk melakukan kehendak Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Anda bisa type amin ya di chat ya. Yang berikutnya lagi, belajar. Belajar apa? Belajar memenuhi kebutuhan sendiri dengan cara yang benar. Ya, pasangan kita bukan malaikat. Oke? Saya pengennya dia tuh sering ngomong-ngomong I love you sama saya. Tapi masalahnya dia nggak bisa. Dia bukan tipe yang seperti itu. So what? Ya, Anda mau paksa, ya, Anda bikin program pembangunan 5 tahun pelita, gitu, untuk mengubah pasangan Anda. Ya, kalau dia berubah, lah kalau hasilnya malah berantem gimana? Jadi, ya sudah, mulai terima kenyataan bahwa pasangan kita mungkin tidak sesempurna yang kita bayangkan. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan kita yang pasangan kita belum bisa, bukan nggak bisa, belum bisa penuhi. In the meantime, ya sudah. Kalau saya pengen merasa dihargai, once in a while I pamper myself gitu ya. Kalau nunggu suami ngomong, makasih sayang, aduh kalau dia ngomong gitu bisa kiamat itu berubah. Karena dia bukan tipe yang kayak gitu ya. Ya sudah, jangan tergantung pada pasangan. Coba untuk self-sufficient, penuhi, tapi dengan cara yang benar ya, sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Belajar untuk menjaga diri, ya Bapak-Bapak. Saya kalau memberikan pelatihan konselor, ya Pak Mali, konselor pria, memberikan konseling kepada konseli wanita. Ya, jadi kalau konseling, konselornya pria, kalau konselinya pria, konselornya harus pria. Kalau konselnya wanita, konselornya wanita. Pernah nggak Pak Himawan diminta untuk melayani konseling seorang ibu-ibu beberapa kali dan biasanya saya akan refer kepada istri saya. Saya punya istri saya libatkan istri saya ya. Kalau dia ngotot mau ketemu saya ajak istri saya. Kalau istri saya nggak bisa, saya minta si ibu bawa temannya. Jadi ketemunya pasti bertiga dan di tempat yang tidak tertutup, tidak eksklusif ya, justru tempat yang semi terbuka di ruang konseling gereja misalnya. Biasanya sudah dibangun ruang konseling yang cukup transparan ya, orang nggak terlalu rahasia, orang bisa melihat ya ada yang konseling di situ, nggak bisa macam-macam. Jaga diri ya, bapak-bapak ya, bapak-bapak yang suka pergi sendiri, hati-hati ya, karena di luar sana tidak hanya ada serigala, tapi juga ada Sri Wahyuni dan Sri yang lain yang siap menerkam. Karena itu jaga diri ya, jangan suka bermain-main api ya. Ini cuma ngobrol-ngobrol biasa kok Pak, jangan ya. Ini cuma curhat sebentar Pak, saya tampung dia, kasihan dia janda sendirian. Jangan ya, jaga diri. Kenali kekuatan tapi juga kenali kelemahan diri ya. Kalau tahu lemah di sektor itu, jangan main-main di situ ya. Kalau tahu punya kelemahan, sadar punya kelemahan, gampang jatuh hati, gampang iba hati pada lawan jenis. Ya mbok yao, jangan main-main di situ ya. Jaga diri ya. Kelola emosi dan kelola stres dengan cara yang benar. Dan last but not least, grow in a community ya. Beradalah dalam komunitas yang saling menjaga.
saling mendukung kita untuk melakukan hal-hal yang benar menurut standarnya Tuhan. Ya, saya sering menemukan dalam 21 tahun saya melayani banyak sekali pasangan suami istri. Ternyata komunitas ini peranannya tidak kalah pentingnya. Ya, sangat penting sekali. Ya, saya temukan ada banyak sekali pasangan yang tadinya ragu-ragu, mau cerai enggak. Sayangnya komunitasnya komunitas tukang cerai gitu ya. Lu cerai aja, laki kayak gitu tinggalin aja. Nih gue cerai happy. Terus si dia cerai happy. Dia bentar lagi cerai juga tuh nyusul kita ya, janda-janda klub gitu ya. Janda cantik klub ya, JCC, janda cantik klub gitu ya. Waduh, gitu ya. Nah, kalau komunitasnya mendukung dia untuk cerai, 80% lebih kemungkinan dia akan cerai. Tapi sebaliknya ada seorang pria yang istrinya selingkuh, tapi di kulnya, di komselnya, di CG-nya, di family altarnya, dia ketemu dengan suami-suami yang, bro, hang in there, ampuni, gitu ya. Ingat, kamu jaga komitmen nikahmu, kamu jaga kesetiaan. Ingat ya, kamu janji di hadapan Tuhan. Benahi dirimu, perbaiki dirimu, kamu evaluasi sifat-sifatmu yang nggak beres, kamu beresin, ya. Kamu coba, ya. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film Fireproof, saya encourage Anda nonton. Kalau belum, Anda nonton. Kalau yang sudah nonton, Anda nonton lagi. Bagaimana si suami berusaha memenangkan kembali istrinya dengan melakukan 40 hari act of love, tindakan kasih kepada pasangannya. Meskipun pasangannya nggak mau, meskipun pasangannya negatif responnya, reaksinya, tapi tetap lakukan. Ya, sampai hari ke berapa puluh tuh, suaminya ketika ditanya, kamu udah berapa hari yang lakuin ini semuanya? Udah nggak hitung lagi. Aku udah nggak peduli, yang penting aku harus menangin kamu lagi. Ya, karena apa? Karena ayahnya, komunitasnya mendukung dia untuk berjuang. Bapak Ibu, ini yang saya mau sampaikan di sesi yang pertama ini. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan pada pihak yang berwajib untuk kita melakukan break sebentar. Silakan Bapak Ibu. Jadi saya Peter, istri saya Lefty. Kami dari JPCC, Jakarta Praise Community Church. Jadi kami diajak oleh pastor kami untuk Pastor Ihsan dan Siti ya untuk mengikuti kursus pernikahan ini. Nah, selama 7 minggu ini memang banyak berkat yang kami dapatkan ya melalui kursus pernikahan ini. Nah, salah satunya memang yang kami dapatkan memang banyak itu di sesi komunikasi ya. Nah, mungkin mau dilanjutkan? Ya, jadi memang kondisi kami sebelum TMCI ini memang cukup sibuk. Jadi alur komunikasinya juga sedikit berkurang. Jadi TMCI ini akhirnya membuat kami terpaksa tanda kutip untuk melakukan komunikasi gitu. Walaupun memang dalam beberapa sesi dilakukan tidak bersama-sama karena Peter berada di luar kota, tapi kita tetap melakukan komunikasi melalui video call untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan di buklet yang ada di pengajaran. Jurnal, ya. Jadi kami akhirnya bisa memahami bahwa kami memang punya hambatan komunikasi dalam mendengarkan gitu. Jadi kami biasanya lebih fokus pada memberi saran sehingga kurang memahami esensi dari permasalahan yang ada. Jadi kami sangat diberkati dengan TMCI kali ini khususnya dalam bidang komunikasi. Jadi untuk yang belum ikut TMCI memang workshop ini memang sangat dianjurkan untuk bisa diikuti karena memang benar-benar bisa menimbulkan dampak yang positif bagi yang mengikutinya. Mungkin itu saja dari kami. Kenalkan saya Robita bersama dengan istri. Kami sudah menikah 12 tahun dan ini jalan 13. Kami punya satu anak, masih satu anak umur 11 tahun. Kami dapatkan rekomendasi ini atau referensi untuk ikut kursus ini dari Pastor Jenny dan Pastor Tony. Yang kami sangat diberkati sekali di awal hari pertama. Jujur, sebenarnya kami ini baru merintis, jadi masih bangun CG. Sedangkan CG itu harus kami tangani sendiri, cuman karena baru ikut ini, sebenarnya awalnya sih sungkan sama yang mereferensikan, karena biasanya kalau mereferensikan itu Pastor Tony dan Jenny itu bagus-bagus semua, keren-keren gitu. Jadi
Akhirnya kami mencoba untuk membatalkan karena memang belum ada yang bisa diserahi untuk memegang komsel. Jadi akhirnya kami bilang untuk beberapa minggu ke depan kita akan ganti hari seperti itu, dan untuk sementara ini kami off-kan sih. Jadi ketika hari pertama ikut itu kami langsung diberkati. Kami langsung merasa bahwa wah ini keren banget nih waktu menguatkan ikatan itu loh di topik pertama itu benar-benar kami sangat dikuatkan. Kami jujur 12 tahun pernikahan buat kami ini pernikahan yang kami bisa berkata dengan sedikit bangga bahwa kami diberkati, kami senang, kami tidak menyesal pernah menikah, dan kami menikmati pernikahan ini. Tapi ternyata ketika ikut kursus 7 sesi sampai hari ini kami bilang, ternyata kita nggak ada apa-apanya ya gitu. Ternyata banyak hal yang harus diperbaikin. Ternyata ada banyak hal yang konyol banget, yang kekanak-kanakan banget yang harus kami buang. Ternyata ada banyak hal yang memang ternyata kita di sini miss banget. Ternyata di sini yang kita egois, saya egois gitu. Jadi kami ternyata banyak hal yang bisa sangat diberkati, khususnya di 3 sesi. Kalau saya pribadi di 3 sesi, yang pertama itu menguatkan ikatan, yang kedua itu hubungan seksual yang baik, yang ketiga itu hari ini. Ya, hari ini itu kuasa kasih itu materi yang benar-benar menguatkan kami banget, menegur kami banget, dan meneguhkan kami banget. Jadi bahkan ini kemarin gara-gara ada ikut kursus besok untuk pelatihan, kami kemarin sudah saya sampaikan kepada beberapa jemaat, udah saya bilang kita akan ada kursus untuk para suami istri, jemaat-jemaat ini sudah saya incar nih. Ini ada beberapa keluarga saya incar, wajib ikut, kita akan bikin di hari Minggu sore gitu. Saya sudah ikut. Wah, Pastor kita nggak bisa gitu, nggak gitu. Khususnya para pelayan-pelayan Tuhan, para leader-leader harus wajib ikut. Keren banget. Saya sudah sampaikan itu di pertemuan beberapa minggu yang lalu, saya sampaikan gitu. Jadi thank you banget untuk Alpha Course Marriage ini. Thank you. Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kursus pernikahan. Bagi kebanyakan orang berpikir, apa itu kursus pernikahan? Mereka pikir, wah, kami tidak memiliki masalah, kenapa kami harus ikut kursus pernikahan? Ya, nggak mau gitu ya. Atau misalnya kalau ada punya masalah, mereka pikir, wah, jangan-jangan kalau kami ikut kursus pernikahan, nanti masalah kami banyak orang tahu, malu, saya nggak mau, gitu kan ya. Nah, tapi Bapak Ibu, sebetulnya kursus pernikahan yang kami selenggarakan, sebetulnya kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Kursus pernikahan yang kami adakan itu, kerahasiaan Bapak Ibu itu terjamin. Ya, jadi tidak ada orang yang ketiga yang akan ikut campur. Jadi kami, kayak saya sendiri sebagai koordinator kursus pernikahan dengan Pak Yopi, kami itu hanya sebagai fasilitator, kami membantu Bapak Ibu sekalian di dalam mengikuti kursus pernikahan. Dan yang banyak berperan sebetulnya adalah Bapak Ibu sendiri. Karena itu kalau Bapak Ibu nanti ingin ikut kursus pernikahan, itu harus dengan pasangan. Kalau hanya sendirian ikut kursus pernikahannya, itu tidak bisa tidak bisa efektif ya. Jadi harus dengan pasangan. Karena di dalam kursus pernikahan yang kami selenggarakan itu harus ada suami dan istri. Dan yang berdiskusi adalah suami dan istri. Yang menyelesaikan masalah, seandainya ada masalah, itu adalah Bapak dan Ibu sendiri. Begitu ya. Dan kami tidak akan mencampuri. Ya, jadi tidak ada orang yang ketiga yang akan ikut campur ya. Dan kemudian kursus pernikahan yang kami adakan itu bersifat praktis ya. Ada workshopnya dan di situ memang Niki dan Sila itu akan menuntun Bapak Ibu sekalian, dan kemudian Bapak Ibu akan berdiskusi dan berlatih dengan workshop yang ada. Ya, dan kemudian selama seminggu Bapak Ibu itu dianjurkan untuk bisa melatih diri melakukan hal-hal yang praktis yang berguna bagi hubungan Bapak dan Ibu. Karena itu Bapak Ibu, saya dengan Pak Yopi
mengajak Bapak Ibu sekalian yang belum pernah ikut kursus pernikahan, jika nanti kami akan adakan kembali di tahun yang akan datang, dan kami akan berikan undangan kepada Bapak Ibu, berharap Bapak Ibu boleh bergabung bersama-sama. Itu pasti akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, silakan Pak Himawan, kita melanjutkan di sesi berikutnya. Baik, Ibu Glory. Ya, terima kasih juga kepada Bu Hartina yang telah memberikan gambaran ya tentang Alpha Course of Marriage ini. Nah, saya akan lanjutkan dulu di sesi kedua dari Faithfulness in Marriage tentang bagaimana membangun pernikahan yang sehat dan langgeng. Sesi kedua ini memang saya ambil dari satu buku, Maximum Marriage, yang ditulis oleh Stephen Chan dan Gregory Slayton, yang merupakan salah satu buku yang baik sekali karena ditulis dari pengalaman Stephen Chan, ini seorang penasehat pernikahan, konselor pernikahan, dan Gregory Slayton adalah founder daripada Family First Global. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tadi sudah belajar tentang blueprint pernikahan. Tadi saya kutip satu saja ayat Malaki pasal 2 ayat 15. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara waktu, Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat lengkapnya Malaki pasal 2 ayat 13 sampai 16. Anda bisa melihat bagaimana dahsyatnya kuasa daripada pernikahan ketika pada waktu itu orang Israel sedih ya, orang Israel sedang bingung, merintih karena mereka sepertinya Tuhan itu nggak berpaling pada persembahan dan tidak lagi berkenan pada persembahan mereka, ibadah mereka yang mereka lakukan. Oleh karena apa? Oleh karena ternyata orang Israel sudah menyimpang ya, sudah lagi tidak setia di dalam pernikahan mereka. Bahkan ya Tuhan melalui Nabi Malaki mengingatkan kembali ya, apa yang dikehendaki dari kesatuan keturunan ilahi. Jangan orang tidak setia. Jangan ada perceraian, karena aku benci perceraian, firman Tuhan. Dan juga Tuhan membenci orang yang menutupi pakaian dan kekerasan. 3 hal ini yang bisa merusak rancangan Tuhan di dalam rancangan Tuhan tentang pernikahan, ya. Nah, pernikahan itu adalah rancangan dari Tuhan sendiri. Kita sama-sama tahu itu. Ya, bagaimana inisiator dari pernikahan bukan Adam yang teriak-teriak minta jodoh, minta pasangan, tapi Tuhan yang melihat tidak baik dia seorang diri, kemudian dia ciptakanlah pernikahan, dia ciptakan Hawa, kemudian menikahkan Hawa dan Adam. Dan pernikahan adalah unconditional lifetime commitment of biblical marital marriage into one imperfect person. Jadi pernikahan adalah satu ikatan komitmen kasih tanpa syarat ya, yang sepanjang hidup yang dilakukan dengan membangun keintiman secara biblikal, keintiman yang benar terhadap seorang yang tidak sempurna. Apa sih? Supaya kita bisa memiliki pernikahan yang faithfulness, kita bisa memiliki pernikahan yang berkelanjutan, berkesinambungan, langgeng. Bagaimana membangun kesetiaan dalam pernikahan, perlu ada 5 intimacy atau 5 keintiman. Yaitu keintiman secara spiritual, harus ada kelekatan secara spiritual suami istri, secara emosional ada kedekatan secara fisik dalam hal seks, kemudian kedekatan atau kesepakatan kesehatian dalam hal keuangan, dan juga dalam hal rekreasional. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu merenung bersama-sama malam hari ini ya. Bagaimana mungkin sebuah pasangan suami istri yang mengawali relasinya sebagai sepasang kekasih, tapi kemudian setelah menikah mereka terjebak menjadi sekedar suami istri. Nah, kita dari kata suami istri itu sendiri kita bedah gitu ya. Kata suami dan istri, kata suami dan kata istri sering digunakan untuk menggambarkan peran dalam pernikahan. Suami itu definisinya adalah pria menjadi pasangan hidup resmi daripada seorang wanita, dalam hal ini istrinya, dan istri adalah wanita atau perempuan yang telah menikah atau yang sudah bersuami. Ya, kata husband, suami dalam bahasa Inggris kuno itu dari kata husbondi. Husband itu apa sih? Pria atau laki-laki kepala rumah tangga atau manajer sebuah peternakan atau ladang. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan definisi-definisi ini, nggak ada satupun definisi ini yang mengandung unsur penting dalam pernikahan. Yaitu apa? Cinta atau kasih. Padahal itu unsur yang sangat penting. Malahan kata kekasih
Kalau dalam konteks pernikahan seringkali digunakan dalam relasi yang di luar konteks pernikahan. Nggak mungkin orang sudah menikah suami istri jadi sepasang kekasih. Kalau kekasih itu ya lover, selingkuh tadi yang barusan dibahas di sesi yang pertama tadi, gitu. Nah, sudah waktunya kita rebut kembali, ya. Mari Bung, kita rebut kembali. Bukan cuma rebut Bandungnya, tapi juga rebut kembali kata kekasih. Dan kita kembalikan dalam porsi, dalam konteks yang sesungguhnya, yaitu apa? Dalam pernikahan. Bisa kok. Dalam pernikahan, suami istri lebih dari sekedar suami dan istri, tapi menjadi sepasang kekasih seumur hidup. Ya. Nah, ayat Alkitabnya apa? Matius 19, jelas sekali di situ. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas banget ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ini satu firman Tuhan yang sangat luar biasa. Bagaimana seharusnya memang nggak bisa. Matius 19 ayat 6. Nggak bisa. Apa yang dipersatukan oleh Allah nggak boleh diceraikan lagi oleh manusia. Karena dua sudah menjadi satu. Nah, jadi gimana nih supaya bisa dua menjadi satu? Nah, kalau tadi Bapak Ibu Saudara saya ajak kita untuk ikut kuis, ngetes kelelahan kita dalam pernikahan. Sekarang kita ukur seberapa puas Anda dan keintiman Anda yang Anda miliki bersama pasangan. Ya. Jadi Anda bisa foto. Oh, by the way, saya juga sudah berikan handout kepada panitia. Nanti panitia bisa membagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti webinar malam hari ini. Anda kasih penilaian, ya. Nanti masing-masing Anda dan pasangan, ya, nilai. Anda kasih rating masing-masing dulu, ya. Jangan saling lihat, jangan saling kesepakatan dulu, ya. Kalau menurut suami, menurut kamu, tingkat kepuasan kamu dalam pernikahan kita ini seberapa jauh, ya. Satu itu nggak puas belas. Saya pakai terjemahan bebas gitu ya. Yang kedua itu rada nggak puas kalau dua, ya. Yang ketiga itu ya tahu deh gitu ya, undecided, ya ragu-ragu lah gitu ya. Kalau keempat ya rada-rada puas lah. Kalau yang kelima puas pol gitu ya. Nah, Anda dan pasangan boleh Anda nilai ya. Anda masing-masing kasih kalau suami kasih tanda lingkaran, kalau yang istri kasih tanda X. Di mana? Harus jujur ya. Doa saya setelah masing-masing menilai jangan jadi berantem. Itu doa saya ya, pesan saya ya. Kalau memang beda didiskusikan bersama. Nah, kita masuk ya tentang keintiman itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ternyata keintiman itu sebetulnya ada dalam DNA kita loh. Karena gini loh, Tuhan itu punya sifat natural untuk intim, mau berelasi. Itu kenapa setelah 6 hari penciptaan, hari ke-7 Tuhan istirahat. Supaya apa? Tuhan bisa menikmati relasi yang intim dengan ciptaannya, yaitu Adam dan Hawa. Tuhan suka bercengkrama, Tuhan suka ngobrol sama mereka. Ya. Nah, karena kita diciptakan segambar dan secitra dengan Tuhan, maka DNA intimacy itu seharusnya, saya kasih dalam kurung, seharusnya ada dalam diri kita. Ya. Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa dalam pernikahan yang kudus supaya mereka dan kita semua pasangan suami istri bisa menikmati keindahan keintiman sesungguhnya dan tanpa batas. Waktu masih dalam tanda kutip pacaran ya, kalau kata orang-orang istilahnya gitu pacaran ya, dating gitu ya. Kalau saya termasuk yang dari pertemanan, persahabatan, lalu kemudian pertunangan dan kemudian pernikahan ya. Bukan sekedar pacaran, bukan cuma sekedar coba-coba ya. Waktu saya mendekati gadis yang sekarang jadi istri saya bilang saya nggak cari pacar, saya lagi cari istri. Dan dia bilang, saya nggak cari pacar, saya carinya suami. Oke, mari kita jalan. Kita jajaki dulu pertemanan, dengan pertemanan ya. Kami saling ngobrol dan mulai menemukan. Tapi ada batasnya. Kenapa? Belum menikah kan? Nah, karena perintah beranak cucu beranak banyak baru diberikan setelah Allah memberkati mereka. Artinya setelah berkat diberikan baru boleh bersatu menjadi satu daging, berhubungan badan, menghasilkan untuk kemudian menghasilkan keturunan ilahi ya. Jadi ada batasnya. Setelah berkat diberikan, setelah nikah secara resmi, secara sah, baru berkat itu dibuka ya. Bisa menikmati keindahan intimasi tanpa batas karena batasnya sudah dibuka dengan pemberkatan nikah yang kudus ya. Nah, kenapa kok keintimannya bisa hilang? Karena ketidaktaatan. Jadi ketika Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika Hawa terbujuk oleh si ular, dia makan buah itu, dan sayangnya Adam yang bersama-sama dengan dia tidak mencegah
istrinya, bahkan dia ikut-ikutan makan, ya, ikut-ikutan makan buah itu, mereka tidak hanya jatuh dalam dosa saja, tapi mereka juga membuat keintiman itu hilang. Ya, mereka nggak lagi nyaman. Tadinya mereka tanpa busana sama sekali, tapi nggak merasa malu. Mereka merasa itu bukan porno, karena mereka belum berdosa. Bagi mereka fine saja. Ya, tapi setelah ada dosa, mereka baru merasa malu. Ya, merasa expose. Akhirnya keintiman fisiknya menjadi berkurang, bahkan hilang. Kemudian mereka mulai saling menyalahkan. Ya, ketika Adam ditanya, kamu di mana? Ini loh perempuan yang kau ciptakan buat aku. Ih, Adam ini hebat ya, bukan cuma nyalain Hawa, dia juga nyalain Tuhan. Tuhan yang kasih lu ya. Ini perempuan ini bikin aku jatuh dalam dosa nih. Ini Tuhan yang kasih lu, gitu ya. Tapi si Hawa, ini si ular. Nah, sampai sekarang biasa suami istri saling menyalahkan. Nah, itu ternyata dari zamannya Adam dan Hawa itu Bapak Ibu ya, saling menyalahkan. Ya, yang satu nyalahin ini, kamu sih gini, enggak dulu, aku begini karena papa, oh aku juga begini karena mama. Waduh, malah menyalahkan pada keluarga besar, saling menyalahkan. Mulai secara emosi terpisah, ada jarak, ya, keintiman emosinya mulai hilang. Nggak bisa lagi intim sama Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Adam dan Hawa saat dalam dosa nggak lagi kudus, nggak bisa bersatu. Jadi mereka harus kehilangan keintiman kerohanian secara spiritual. Dan mereka diusir dari Taman Eden, mereka nggak bisa lagi menguasai, nggak bisa lagi mengelola, bahkan mereka harus kerja keras untuk bisa hidup. Di sini mereka kehilangan keintiman finansial dan juga rekreasional. Pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya membangun kembali keintiman di dalam pernikahan kalau kami sudah terlanjur salah jalan? Yang pertama, berhenti saling menyalahkan. Bapak Ibu, pilihan di tangan kita. Apakah kita mau menjadikan rumah itu sebagai tempat untuk beristirahat dan menikmati kedamaian, atau kita mau jadikan rumah itu sebagai sumber masalah? Kita mau jadikan pasangan itu sebagai mitra perjuangan untuk mengatasi masalah, atau kita mau jadikan pasangan kita sebagai salah satu musuh yang harus diperangi? Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi seperti ini adalah hal yang sangat mudah untuk saling menyalahkan. Ini dia sih soalnya sih. Dia nggak pernah ngurusin saya. Dia nggak pernah bilang I love you sama saya. Dia nggak pernah ngasih uang yang cukup setiap bulan. Pot-potan terus saya ini. Dia sih boros. Begitu terima duit dikit langsung nyalon deh gitu ya. Manicure, pedicure, tekukur gitu ya. Yang lain-lainnya semuanya dikerjain semuanya. Tarik sana, tarik sini, sulam alis, semua disulam semuanya. Gitu. Boros, dia nggak bisa jaga duit. Gitu. Aku punya nggak bisa pegang duit. Aku bisa pegang duit. Cuman aku nggak bisa mencegahnya lepas dari tanganku aja. Nah, waduh, jadi ribut. Saling menyalahkan ini sudah ada di zamannya Adam dan Hawa. Yuk, lebih gampang saling menyalahkan. Tapi yuk, stop. Stop saling menyalahkan. Karena saling menyalahkan dan saling menyakiti dan saling melukai, ini akan merusak semua pihak yang terlibat dan nggak pernah bisa menyelesaikan masalah. Ya, ribut saling menyalahkan ini nggak pernah bisa menyelesaikan masalah. Yakobus pasal 1 ayat 19-20 sudah mengingatkan saudara dan saya sebetulnya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Setelah emosi meningkat, eskalasi, kita jadi ngomongnya nggak bisa kita atur, nggak bisa kita rem. Terucap kata-kata, aku nyesel nikah sama kamu. Aku lebih nyesel lagi nikah sama kamu. Udah kita cerai saja. Dan kata cerai diucapkan tidak hanya melukai istri, tapi juga melukai suami. Suami merasa gagal menjadi pria yang utuh karena pernikahannya bermasalah. Yuk stop saling menyerahkan. Kalau ingin membangun kembali keintiman, stop saling menyalahkan. Yang kedua, ubah sikap dan cara berpikir. Tapi saudara, ada sebuah kebiasaan menarik yang terjadi di Tiongkok. Pasangan yang baru menikah biasanya memperkenalkan suami atau istrinya dengan sebutan ini kekasih saya. Nah, saya nggak bisa bacanya itu, gitu ya. Bahasa Mandarin saya nggak ngerti itu, gitu ya. Ya pokoknya itulah bahasanya ya. Nah, kalau Anda bisa ya silahkan Anda baca ya. Tapi biasanya kebiasaan mereka begitu. Setelah menikahkan ya, ini kekasih saya, gitu ya. Nah, jadi ubah konsep pola pikir dan sikap kita dalam pernikahan dari sekedar menjalankan fungsi pernikahan sebagai suami atau istri menjadi sepasang kekasih seumur hidup. Bedanya apa sih, Pak? Sekedar suami istri dengan sepasang kekasih menunjukkan adanya unsur cinta dalam pernikahan yang masih menyala-nyala. Ya, ubah dengan sengaja berusaha untuk menghapus motivasi
Saya ini cuma sekedar jalin hidup aja kok. Habis sudah ada anak, mau cerai nggak boleh kan? Kata Pak Himawan, kata bapak-bapak, ibu-ibu di Alfa nggak boleh cerai, gitu ya. Kata hamba-hamba Tuhan juga nggak boleh cerai. Semua hamba Tuhan bilangnya nggak boleh cerai, gitu ya. Udah, yang penting saya sekedar menjalankan tugas aja. Makanya kalau tiap kali webinar, tiap kali seminar tanya, Pak, tugasnya suami apa, Pak? Pak, fungsinya istri itu apa, Pak? Nah, udah tahu kan job desk masing-masing, you kerjain, saya kerjain. You nggak kerjain bagian you, saya nggak kerjain bagian saya. Lah, kan jadi begini sikapnya. Ya, bagaimana bisa membangun pernikahan kalau sifatnya hitung-hitungan seperti ini? Ya, hapus itu, tambahkan kasih agape ya sebagai bahan bakar utama. Ingat ya tadi ya, di PowerPoint yang sebelumnya saya katakan bahwa marriage, pernikahan is lifetime commitment ya. Lifetime unconditional lifetime commitment of biblical marital intimacy to one imperfect person. Ya, kondisi komitmen seumur hidup tanpa syarat. Ya, jadi nggak boleh pakai syarat, tanpa syarat. Jadi nggak boleh hitung-hitungan. Ya, Bapak Ibu ya, ubah paradigmanya. Ya, mulai berubah. Kalau suami istri itu gini, memang udah tugas saya jadi suami atau istri kamu. Kalau sepasang kekasih bilang, aku rela jadi kekasih kamu. Kalau suami istri, kalau paradigma di situ, saya tuh mau kamu tuh. Nah, ya. Tapi kalau yang pendekatannya paradigmanya kekasih, aku rela berkorban buat kamu. Sama kayak waktu pacaran. Wah, laut ku seberangi, gunung ku daki. Waduh, udah semangat gitu ya, nggak apa-apa. Kamu rumah di Pasar Minggu, aku tinggal di Sunter, nggak apa-apa. Kamu butuh aku, tak jemput. Jauh loh, nggak apa-apa buat kamu sayang. Ya kan rela berkorban buat pasangan kita. Ya, karena paradigmanya sebagai pasang kekasih. Kalau suami istri, kamu tuh harusnya begini. Lakuin tugas kamu dong. Nah, itu paradigma suami istri. Tapi kalau pasang kekasih, ya aku memperlakukan kamu sebagai kekasihku. Kamu lagi capek ya, udah kamu gini aja. Nanti biar yang mandi anak-anak aku aja. Nggak apa-apa kamu, nggak apa-apa. Kamu kan tadi pulang dari kerja, nggak apa-apa. For you, it's okay. Ya, itu paradigmanya kekasih, nggak hitung-hitungan ya. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa nanti baca dan menentukan baik-baik. Nah yang ketiga, bagaimana caranya supaya bisa membangun kembali keintiman suami? Nah ini PR. Jadilah pemimpin yang melayani istri. Ya, istri dukung suamimu jadi pemimpin yang melayani. Jadi Paulus itu ketika menulis Efesus pasal 5, Paulus itu pada saat yang bersamaan, buat suami ini yang harus kamu lakukan, buat istri ini yang harus kamu lakukan. Jadi bukannya mana yang lebih dulu dilakukan. Karena seringkali dalam seminar-seminar Pak Sutri ditanya begini, Pak, mana yang lebih dulu, Pak? Suami harus mengasihi dulu atau istri tunduk dulu? Nggak bisa. Ya, ini bukan masalah dulu-duluan. Ya, ini bukan masalah mana lebih dulu. Buat suami, ini harus kau lakukan. Di saat yang bersamaan, buat istri, ini harus kau lakukan. Nah, malam hari ini saya mengingatkan, para suami, jadi pemimpin yang melayani. Buat para istri, dukung suamimu jadi pemimpin yang melayani. Caranya gimana? Karena begini, suami-suami, dengar baik-baik. Ketika engkau sebagai suami menyatakan janjimu kepada pengantinmu, engkau berjanji untuk menjaganya dan meletakkan kebutuhan dan minatnya di atas kebutuhan dan minatmu sendiri seumur hidupmu. Jadi paradigmanya berubah. Kalau dulu belum menikah, saya melakukan apa yang saya suka. Saya suka nonton bola, saya nonton bola. Nggak tidur, nggak apa-apa. Ya. Begitu saya menikah, minat saya, kebutuhan saya, keinginan saya switch prioritasnya. Pasangan dulu. Karena kalau dia bahagia, saya bahagia. Fokusnya itu. Bukan kebahagiaan diri, atau bukan memanipulasi pasangan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan diri. Tapi kita fokus yang membahagiakan pasangan. Ya. Ini yang namanya menjadi pemimpin yang melayani. Ya. Nah, langkah praktisnya gimana? Satu, jadikan pasangan sebagai prioritas utama. Belajar untuk mendengar. Ya. Kemarin kami berdua merayakan anniversary saya dan istri. Kami ajak keluarga anak-anak gitu ya. Saya sih pengennya makan ini, makan A gitu ya. Tapi saya tanya sama istri saya, makan di mana ya? Kamu pengen makan apa? Ya kalau aku mah pengennya, aku pengen pecel lele aja udah cukup aku. Ya udah kita makan situ aja. Ya kan nggak seru ini kan anniversary, masa sih anniversary makannya pecel lele gitu ya, nggak seru gitu ya. Nah, itu kan hal yang simpel. Kita coba dengarkan pasangan kita libatkan dalam mengambil keputusan. Lebih peka dan kondisi emosional. Kalau pasanganmu sudah beberapa kali mengatakan, yang kamu sayang sama aku nggak sih?
Yang kamu sayang sama aku nggak sih? Bapak Ibu Saudara, seperti halnya kalau kita mobil kita tangkinya bensinnya menipis, dia akan ada alarm bunyi. Atau kalau Ultraman, ya kalau mau kalah itu kan biasanya dia energinya mau habis tuh, dia kan keluar tuh tinut tinut tinut. Nah, kalau istri tiba-tiba nggak ada hujan nggak ada angin, tiba-tiba dia tanya, kamu sayang sama aku nggak sih? Kamu sayang sama aku nggak sih? Dan ini berkali-kali dia tanya. Berarti ada sesuatu yang perlu dijawab. Mungkin tangki emosinya lagi kosong, tangki kasihnya lagi kosong yang harus diisi. Dia lebih peka. Fokus padanya saat Anda berdua berkomunikasi dan hargai pendapatnya. Meskipun beda, hargai. Oke, thank you ya. Aku bisa ngerti sih. Make sense gitu ya. Aku setuju. Aku lihat kamu punya apa namanya sudut pandang yang baik juga. Thank you ya. Hargai ya. Yang kedua, mulai dan perluas siklus cinta. Ya. Jadilah suami yang mengambil tanggung jawab sebagai suami untuk selalu memulai hubungan cinta kasih dalam pernikahan Anda. Anda yang lebih dulu menunjukkan kasihmu kepada pasanganmu dengan sengaja pakai bahasa kasih pasanganmu. Kalau kau tahu pasanganmu ini suka dipuji, pujilah dia dengan tulus bukan dengan bulus. Kalau kau tahu pasanganmu ini bahasa kasihnya hadiah, beri hadiah. Kalau kau tahu pasanganmu ini bahasa kasihnya adalah pelayanan, kau layani. Breakfast in bed misalnya, atau Anda hari ini yang kamu kan ulang tahun, kamu jadi queen ya, minta kasih voucher, minta kasih kartu ATM atau kartu kredit tanpa limit, kamu silahkan ya, kamu ke salon, manjakan dirimu, aku yang kerjain kerjaan rumah tangga, aku yang jemput anak-anak misalnya seperti itu ya, karena memang bahasa kasih pasangan Anda adalah pelayanan, dan Anda lakukan seperti itu yang dengan sengaja. Mulailah kencan dengan teratur ya, bukan masalah tempatnya, tapi benar-benar ketika kencan Anda fokus pada pasanganmu. Dan ketika fokus, jangan ngomongin soal tagihan, jangan ngomongin soal nanti anak kuliah di mana. Itu kan penting-penting ya. Kalau ngomong yang penting-penting namanya bukan dating, tapi meeting jadinya kan. Nah, tapi kalau ada ngedate, ya ngomongnya nggak penting. Ngomongnya ya ngomong yang apa namanya, ngomong yang ya cemen-cemen lah gitu ya. Ngomongin soal I love you, ngomongin soal dari hati ke hati, ngomongin soal gimana kamu rasanya berapa tahun ini. Nah, kalau saya sih agak serius nanyanya. Kalau saya nanyanya biasanya yang bagaimana caranya supaya aku bisa membuat kamu lebih bahagia lagi. Itu biasanya saya tanya ke istri saya. Dan pertanyaan kedua, apa yang perlu saya ubah supaya saya bisa menjadi suami yang lebih baik lagi buat kamu. Biasanya saya akan merasa, kok sakit ya? Mungkin istri saya nggak marah, mungkin istri saya tidak banting pintu atau apa, tapi tiba-tiba saya langsung dalam hati saya, di dalam sini ada sakit ya. Mungkin dia cuma diam aja, nggak banyak ngomong, tapi dalam kediamannya saya tahu dia terluka. Saya sudah kerasa di sini nih. Lalu biasanya saya langsung mengatakan, ya yang sorry ya, aku kebablasan nih, aku minta maaf ya, sorry. Nah, jadi upayakan selalu jadi orang pertama melakukan rekonsiliasi, dan jadilah orang yang pertama yang memaafkan dan mengampuni pasangan Anda. Selalu ya, karena butuh kerendahan hati untuk minta maaf dan butuh kebesaran dan kedewasaan seseorang untuk bisa memaafkan. Ya. Nah, apalagi yang berikutnya, yang ketiga, buat keputusan bersama tapi bertanggung jawab atasnya. Belajar untuk membuat keputusan bersama dengan pasangan. Libatkan pasangan sebagai mitra diskusi. Ini ada masalah begini, gimana enaknya nih, gitu ya. Ikut sertakan. Kalau perlu, ada anak-anak yang sudah cukup dewasa, cukup usia remaja, bisa berpikir, bisa mengeluarkan pendapat, libatkan juga. Ya. Pertemuan keluarga secara teratur bisa juga baik dilakukan. Kasih kesempatan setiap orang berpendapat. Nah, tapi ya apapun kesepakatannya, meskipun itu yang digunakan adalah pendapat istri atau pendapat anak, Anda para suami sebagai pemimpin, kita para suami ya, termasuk saya yang ngomong ini, yang harus bertanggung jawab ya. Dan kalau keputusannya salah, meskipun itu atas usulan istri, atas usulan anak, Anda nggak bisa ngomong, kamu sih, aku udah nggak suka mestinya, aku udah nggak mau mestinya, tapi karena aku sayang sama kamu, aku pakai usulan kamu. Salah kan? Nah, ya nggak bisa. Begitu kita sudah bilang oke. Berarti itu bukan lagi keputusan usulan dari istri, bukan lagi keputusan usulan dari anak, tapi sudah keputusan bersama. Dan kita sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Ya. Kalau keluarga kita nggak minat,
untuk berpendapat, dorong. Yuk, ayo. Kita nggak akan pergi kalau nggak ini. Ya, ini kami sudah merancang nanti Natal, setelah ibadah Natal mau kemana? Ya, mau nengok oma di Semarang atau mau kemana nih? Healing, gitu ya. Nah, kasih pendapat masing-masing. Kita mau kemana nih? Kasih pendapat. Ya. Yang keempat, dengan sengaja berbicara menggunakan bahasa cintanya. Saya nggak akan terlalu lama di sini. Ada 5 bahasa kasih. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah tahu ya. Words of affirmation, kata-kata penguatan, act of service, pelayanan, gifts, hadiah, quality time, waktu yang berkualitas, dan physical touch, sentuhan-sentuhan yang bermakna. Ya. Dan yang kelima, jadilah pemimpin rohani. Hai suami-suami, jadi pemimpin rohani dimulai dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Kembangkan kebiasaan berdoa setiap waktu, ya. Kemudian ambil inisiatif berdoa dengan pasangan. Saya dan keluarga, kami ada mesbah keluarga setiap malam. Selesai mesbah keluarga, setelah saya menyelesaikan tugas-tugas, komersial tugas, saya masuk kamar, berdua sama istri kami, doa lagi suami istri dengan teratur, ya, karena ada kuasa dalam doa kesepakatan. Baca renungkan firman Tuhan, sharingkan apa yang didapatkan dari firman Tuhan itu, sharingkan kepada istri. Aku kemarin diberkati khotbahnya Pak Christopher, tapi Heru misalnya. Saya diberkati dengan khotbahnya si ini, Pastor Robert misalnya, Robert and Leah. Saya diberkati dengan sharing firmannya dari Pak Rubin misalnya, gitu ya, atau dari siapa, hamba Tuhan siapapun, gitu ya, dan Anda diskusi. Bisa juga bagus juga ya, sambil Anda diskusi, sambil Anda membangun kedekatan Anda dan pasangan Anda. Ambil inisiatif dan kemudian pergilah persekutuan dan gereja secara teratur bersama-sama. Ini akan membangun unity antara Anda dan pasangan Anda. Nah, itu buat suami tadi. Nah, buat istri, mulai dari apa? Untuk bisa mendukung suami jadi pemimpin yang melayani, mulai dari menundukkan diri. Selama perintah suami tidak bertentangan firman Tuhan, tundukkan dirimu. Meskipun engkau lebih pintar, meskipun engkau lebih tinggi posisimu di gereja, lebih tinggi posisimu di perusahaan, lebih tinggi tingkat pendidikanmu, lebih banyak duit yang kau hasilkan, begitu urusan rumah tangga, siap laksanakan. Tundukkan diri pada suami. Tapi Pak, dia nggak menunjukkan ciri-ciri pemimpin yang tegas gitu. Ya, saya pengen nunduk tuh nggak enak rasanya tuh, dia tuh lemah banget, letoy, ragu, gitu ya. Meskipun demikian, mungkin suamimu bukan tipe dominan, bukan tipe alfa, tapi tipe intim, mungkin tipe intim, tipe stabil misalnya. Tapi siapapun, apapun tipe karakternya, dia bisa memimpin dengan caranya sendiri. Tetap hormati. Belajar menundukkan diri kepada suami ketika dia mencoba menjadi pemimpin yang melayani akan menghasilkan hubungan yang lebih sehat dan lebih menghormati Tuhan. Caranya gimana? Yang pertama, terima dan akui suami sebagai pemimpin yang melayani. Tekankan sifat-sifat yang baik, jangan fokus apalagi mentertawakan kelemahannya. Bangun kepercayaan dirinya. Kamu aja deh yang memutuskan. No. Kamu yang mengambil keputusan, kamu suami. Kalau menurutku gini, menurut kamu gimana? Pertimbanganmu apa untuk mengambil keputusan seperti itu? Dorong dia supaya dia berani mengambil keputusan. Ya, dorong suami untuk minta hikmat. Ya, berdoa dan minta hikmat. Apalagi kalau keputusannya menyangkut dampaknya pada seluruh keluarga. Yuk Pak, kita doa sama-sama yuk sebelum kamu putusin. Ya, apakah ini yang terbaik buat satu keluarga? Ketika saya dan istri dan anak baru satu waktu itu, kami memutuskan untuk pindah dari Semarang, pindah ke Jakarta, dalam hal ini di Karawaci kami tinggal. Saya dan istri berdoa lebih dulu, kami bergumul, kami masuk ke bukit doa, kami berdoa masing-masing di gua doa yang terpisah, kami bergumul bersama Tuhan. Ketika dapat konfirmasi, kami diskusikan, klop, berarti memang harus berangkat. Cus, berangkat, gitu ya. Ya sudah, karena kita ambil dalam kesepakatan, dan istri saya juga bilang, apapun keputusan kamu, aku dukung. Tapi make sure kita doa dulu, memang ini dari Tuhan. Kalau Tuhan memang ngomong sama aku, Tuhan ngomong sama kamu, Tuhan kasih konfirmasi, kita berangkat. Dan apapun keputusan kamu, aku support. Nah, itulah bagaimana istri bisa menolong suami menjadi pemimpin yang melayani. Kalau ini bisa dilakukan, saya yakin membangun pernikahan di mana dibutuhkan faithfulness, kesetiaan, bukan lagi satu hal yang sulit dilakukan. Itu dari saya, dan kita akan masuk dalam tanya jawab. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Bu Glory. Baik, terima kasih Pak Himawan. Saya rasa hari ini betul-betul paket lengkap ya. Berapa di antara Bapak Ibu yang diberkati dengan paparan materi hari ini? Boleh kasih reaction-nya? Wah, terima kasih ya. Luar biasa. Mulai dari musuhnya pernikahan sampai bagaimana
bagaimana cara kita menghindari dari yang namanya perselingkuhan, sampai kepada kita diajar bagaimana membangun pernikahan yang sehat, pokoknya paket lengkap di hari ini. Nah, ada pertanyaan yang sudah masuk, Pak Himawan. Ya. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Ini menarik sekali, ya. Dari Ibu Ina Daniati. Nah, pertanyaan seperti itu, Pak. Saya mau bertanya, maaf sebelumnya saya ambil contoh Bapak Ahok. Pertanyaannya, seseorang yang mempunyai iman kuat saja bisa tergelincir dan akhirnya bercerai. Tapi mereka merasa fine. Bagaimana meluruskan paradigma cerai bukan jalan satu-satunya, meskipun berbagai contoh memberikan kita penafsiran berbeda tentang makna setia. Silakan Pak Himawan. Iya, ini sampai tahun kapanpun selalu menjadi contoh kasus yang hangat untuk didiskusikan ya. Karena memang saya ingat sekali teman saya bergurau gitu ya, Pak Ahok waktu memimpin bikin bisa membelah dikotomi ya antara umat yang Muslim dengan yang Kristen. Setelah nggak lagi jadi gubernur masih bisa membelah lagi, memecah lagi antara orang Kristen, pecah berdua gitu ya, pecah dua kubu gitu ya. Nah, saya tidak mau berkomentar karena itu adalah secara lebih ini ya. Tetapi yang saya tahu dan saya yakini adalah tadi sudah saya singgung di Malaki pasal 2 ayat 15 ya, Tuhan membenci perceraian. Yang dibenci perceraiannya ya, bukan orangnya ya. Jadi saya harus garis bawah ini. Yang dibenci perceraiannya, perilaku bercerainya, bukan orangnya. Tuhan nggak pernah benci orang. Ya, Tuhan selalu mengasihi orang, tapi perilaku dosanya, pakaian dosanya itu yang Tuhan benci. Nah, perceraian sudah pasti bukan keputusan yang baik karena dampaknya sangat parah ya. Masih segar mungkin Bapak Ibu Saudara dalam ingatan kita bagaimana seorang remaja berusia 13 tahun mengendarai mobil yang cukup mewah sekian miliar, pulang dari dugem, kemudian ngebut di jalan tol, kemudian dia nggak tahu mungkin karena ngantuk atau mabuk, dia terbang lawan arus, dia nabrak satu minibus dan menewaskan berapa belas ya atau berapa 7 orang kalau saya nggak salah, dan ini masih umur 13-14 tahun dan dia sangat-sangat trauma dan ini terjadi sekian lama setelah orang tuanya berpisah, bercerai. Orang tuanya selebriti dua-duanya. Jadi sampai hari ini kalau saya ingin mengatakan bahwa sampai kapanpun sudah terlalu banyak buktinya perceraian itu menghasilkan luka dan itu menimbulkan dampak yang tidak mudah ya dan sangat melukai anak-anak. Munculnya perilaku yang menyimpang atau munculnya masalah akibat perceraian memang nggak langsung terjadi. Biasanya perlu masa waktu kurang lebih mungkin 5-7 tahun bahkan lebih baru kemudian muncul permasalahannya. Ketika anak masih kecil-kecil mungkin sudah ya orang tuanya pisah. Tapi kemudian ketika dia mulai bertambah dewasa, dia mungkin bergaul dengan teman-teman yang lain, dia melihat, loh papa mamanya dia juga kadang-kadang berantem tapi masih rukun. Kok papa mama cerai gitu aja, nggak merhatiin saya, nggak ngingetin saya. Sampai satu titik kemudian ada seorang anak yang mengatakan, papa mama egois ternyata nggak sayang sama saya, mikirin diri sendiri. Dan akhirnya dia membenci orang tuanya. Bahkan kemudian ini membuat dia rentan sekali dan jatuh dalam perilaku yang negatif. Bahkan kemudian terlibat dalam hubungan sejenis dan segala macamnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi ya pada master plan-nya Tuhan, kita tuh menikah bukan cuma cari bahagia, tapi menghasilkan keturunan ilahi, memuliakan Tuhan. Maka kita harus kembali lagi, ketika kita ada permasalahan dalam pernikahan, siapapun Anda, dimanapun level kerohanian Anda, nggak ada satu orang pun yang kebal dari masalah ini, masalah konflik, bahkan kemudian selingkuh dan kemudian sampai pada keputusan yang krusial. Saya ingin mengatakan bahwa yuk kembali lagi pada master plan-nya Tuhan. Kenapa sih Tuhan menciptakan pernikahan? Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jadi kita punya tugas yang cukup berat, tapi saya yakin dengan anugerah Tuhan, dengan kemurahan Tuhan kita pasti bisa melakukannya. Tapi dimulai dari apa? Kita harus punya tekad yang kuat. Saya mendampingi beberapa, ada yang suami, ada yang istri yang sedang berjuang saat ini karena mereka ada titik kritis ya, mereka sedang consider pisah atau tidak. Tapi izinkan saya menceritakan satu kisah dari seorang yang Tuhan pulihkan pernikahannya.
sebetulnya mereka sudah alasan untuk pisah itu sebenarnya sudah banyak banget. Dan kalau orang dengar aku pisah gara-gara ini. Oh ya, Cheng-li. Kalau orang Chinese bilang Cheng-li lah, make sense lah, bisa diterima sih. Gitu ya. Tapi kemudian mereka putuskan, si suaminya terutama putuskan tidak berpisah. Dan dia berjuang untuk merebut kembali si istrinya, dan kemudian dia bisa mempertahankan pernikahannya, singkat cerita. Tidak lama kemudian tidak hanya rumah tangga dipulihkan, perekonomian mereka membaik, dia mendapatkan promosi, mereka punya anak satu lagi, dan hidup mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya ingin mengatakan begini, bahwa sepertinya perceraian menyelesaikan sebuah masalah, tapi ketika menyelesaikan sebuah masalah dengan perceraian, jangan ambil langkah itu. Tetap bertahan, hubungi konselor, cari mitra, cari supervisor, cari mentor yang mendampingi Anda every step of the way. Dan jangan lupa selalu libatkan Tuhan dan dapatkan kemurahan anugerah dari Tuhan untuk bisa melalui masa-masa ini. Pasti, it's worth it. Every marriage is worth to fight for. Setiap pernikahan layak diperjuangkan. Ya, karena itu buat kemuliaan nama Tuhan. Itu saja dari saya, Bu Glory. Makasih Pak Himawan. Perjuangan ya, sama-sama harus kita perjuangkan. Yes. Baik. Ada pertanyaan kedua Pak. Ini kalau saya mungkin merangkum karena ada panjang. Jadi ada seorang ibu yang punya 2 anak dan kebetulan suami sudah meninggal. Lalu berencana untuk remarried. Suami sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Nah, overthinking, khawatir terjebak dan terjebak dalam sebuah pernikahan mungkin ada cerita di masa lalu itu, lalu khawatir menambah kompleksitas hidup dengan mertua yang kedua, ya. Lalu dia juga khawatir nanti bisa bergumul dalam masalah keintiman finansial karena calon pria yang rencana akan dinikahi ini juga seorang duda, berteori sebaiknya finansial masing-masing karena pria yang akan dinikahi ini juga harus menafkahi mamah dan mamah mertuanya, begitu. Nah, ini kira-kira saran dari Pak Himawan bagaimana untuk remarried dengan berbagai risiko dan tanggung jawab yang mengikuti. Silakan Pak Himawan. Wah, ini pertanyaan-pertanyaan kelas-kelas S2 ini. Oke. Well, saya ingin mengatakan begini ya, remarried is never easier than the first marriage. Ya, pernikahan kedua atau pernikahan yang kedua itu tidak pernah lebih mudah daripada pernikahan yang pertama. Karena gini loh, ketika seorang sedang mempertimbangkan untuk menikah kembali, dia harus mempertanyakan, memikirkan banyak hal. Yang pertama, kita sama-sama sadar dan kita sama-sama setuju bahwa pernikahan itu nggak ada yang mulus ya. Jadi meskipun pernikahan yang pertama berakhir karena salah satu meninggal, dalam hal ini suami meninggal, tapi sepanjang hidup bersama dengan suami ini, adakah luka-luka yang belum beres? Karena luka kecewa, mungkin ada sedikit juga sakit ya dari ketika dulu menikah dengan suami, mungkin ada pertengkaran yang belum tuntas, ada permasalahan yang masih ganjel, tidak selesai begitu saja ketika suami meninggal. Luka ini harus diberesin dulu. Jadi sebelum Anda overthinking ke depan, coba Anda konseling lebih dulu, Anda beresin, Anda temukan, Anda refleksi diri Anda dan Anda temukan, adakah saya ada luka di sini? Karena bisa jadi kompleksitas yang Anda khawatirkan di depan ini sebetulnya salah satu perwujudan dari luka yang terjadi di pernikahan sebelumnya. Nah, pernikahan sebelumnya ribut, nah ke depan ribut lagi nggak ya? Nah gitu. Tangkap maksud saya ya. Sama suami dulu gini soalnya, nanti sama suami yang ini gini juga nggak ya? Gitu. Ada kekhawatiran, ketakutan, trauma-trauma bahwa luka di masa lalu akan muncul lagi di pernikahan yang kedua. Jadi ini harus diberesin lebih dulu. Saya lebih tertarik untuk itu dulu. Jadi ibu, ya sebelum Anda melangkah, lebih baik Anda cari hamba Tuhan, Anda cari konselor, Anda cari psikolog Kristen yang membantu Anda untuk deal dengan semua luka dalam diri Anda dari pernikahan yang sebelumnya. Ya. Dan Anda harus beres dulu di situ, baru kemudian Anda bisa berpikir ke depan. Nah, kalau berpikir ke depan, ya ini menarik ya, belum dari paham dari calon suaminya ini sudah cukup
Saya juga bacanya juga jadi ikut pusing juga gitu ya. Belum udah punya syarat-syarat nih. Syarat-syaratnya ingat ya, keluar finansial masing-masing, keuangan masing-masing, karena saya masih hidupin mami saya dan juga mertua saya gitu ya. Saya masih sayang sama mertua saya juga. Itu saya udah janji sama almarhum istri saya gitu ya, gini. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka keluarga intinya adalah dia dan istri atau suaminya. Itu yang harus jadi first priority lebih dulu. Ini pandangan saya ya. Jadi saya ingin ini diberesin dulu ya. Kalau memang Anda tidak keberatan bahwa dia mensupport orang tuanya dan juga mertuanya, orang tua dalam almarhum istri, Anda tidak keberatan, Anda nggak masalah, silakan Anda lakukan. Tapi saya tidak setuju dengan keuangan masing-masing. Karena dua menjadi satu ya. Dua menjadi satu. Jadi harus terbuka. Ya, jangan ada uang di bawah tangan, uang di bawah meja, apalagi uang di belakang lemari. Gitu. Jangan ada lagi seperti itu ya. Karena selama masih ada hal-hal yang disembunyikan, yang nggak terbuka, maka sulit untuk membangun satu kesatuan. Saya ibaratkan begini, ini suami, ini istri. Ya, suami istri perlu bisa melekat, nempel, pel. Nah, kalau masih ada ganjelan, ya, keuangan yang disembunyikan, keuangan yang nggak jelas, TLBK, cinta lama belum kelar, gitu ya. Tapi ini nggak pernah diungkapkan, maka penyatuan dua tangan ini akan sulit terwujud. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, ganjel. Nah, karena ganjel ini nggak bisa nyatu sepenuhnya, seperti yang Tuhan mau di Matius 19 ayat 6. Dua menjadi satu, mereka melakukan dua tapi satu. Gitu. Jadi ini ganjelannya harus dituntaskan dulu. Jadi diskusikan dengan suami, aku nggak masalah kamu mau menyantuni mamahmu, dia masih hidup, kamu juga mau menabur, kamu juga mau mendukung support untuk mertua dari mamah dari almarhum istrimu, aku nggak keberatan. Tapi aku mau kita keuangan terbuka, kita kelola sama-sama. Nah ini perlu keputusan dari Anda. Kalau Anda siap untuk mendiskusikannya, siap untuk terbuka, dan go ahead. Tapi kalau belum apa-apa, dia sudah ribet. Bukan cuma itu, tapi juga ini. Coba Anda doa lagi ya. Jangan-jangan memang itu Anda bukan tulang rusuknya, ya. Mungkin tulang rusuknya orang lain, bukan Anda. Itu bahasa saya ya. Tangkap maksud saya ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik Pak. Jadi lebih baik kita sembuh dulu dari hal-hal yang masih mengikuti di masa lalu, baru kita ngomong yang lain. Itu kira-kira Pak ya singkatnya. Nah, ada satu lagi Pak, panjang juga ini pertanyaannya dari Ibu Yeni. Shalom Bapak, saya mau bertanya, bagaimana cara kita mengajak suami berdoa bersama? Kelihatannya mungkin ini mewakili banyak ibu juga di sini ya, yang sedang menjerit begitu ya. Karena suami tidak suka berdoa bersama. Suami lebih suka berdoa sendiri. Dan setiap ada masalah, saya selalu ngomong baik-baik untuk mencari solusi agar hubungan kami menjadi lebih baik. Tapi suami selalu diam, membiarkan masalah itu terus berkembang. Seperti yang Bapak katakan bahwa ada pohon keluarga yang bermasalah dalam perselingkuhan. Dan memang keluarga dari suami seperti itu adanya. Selama ini saya berusaha dan berdoa agar suami tidak jatuh. Tapi saya rasa apa yang saya lakukan justru membuat suami merasa tertipu dan bisa membuat keadaan semakin buruk. Karena dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan saya ini suami dipakai, tetapi suami selalu lebih dominan ingin melayani wanita, termasuk janda atau ibu maupun anak perempuan. Jika saya agak terbuka dengan hal ini, saya sudah mencari doa dan konselor, tapi masih belum ada solusi. Iya, ini benar-benar nih pertanyaan S2 semua ini. Oke, tapi saya mau garis bawahi dulu ya tentang doanya dulu ya, tentang doanya dulu. Ini saya nggak menuduh, tapi saya ingin cuma cerita aja gitu. Beberapa kebiasaan dari istri-istri yang tanpa sadar pengen ngajar doa bareng sama suaminya, tapi tanpa sadar mereka punya kebiasaan membuat suaminya jadi malas doa bareng. Misalnya begini, yuk, yang doa yuk, gitu ya. Terus habis doa, misalnya, terus udah selesai doa cuma sebentar, kok kamu doanya sebentar? Masa buat Tuhan nggak kasih waktu lama? Kan
Firman berkata, tidak bisa kamu berjalan-jalan 1 jam saja. Nah, ini kalau ngajak ribut, padahal suaminya ini mungkin seorang petobat baru, atau mungkin suaminya bukan seorang pendoa syafaat, yang bagi dia berdoa 5 menit itu sebuah perjuangan, tapi dia mau berdoa karena mau berdoa dengan suami istrinya. Habis doa digituin, ya berikutnya malas berdoa bersama. Itu satu. Kebiasaan lain lagi yang kedua, ketika doa bersama, gitu ya, ketika doa bersama, giliran si istri berdoa atau si suami, atau ini suami deh, jangan cuma istri terus salahin ya. Suaminya misalnya ngajak istri doa bareng, kemudian suaminya ngomong gini ketika doa sama istrinya, gitu. Berdoa sama istrinya nih, Tuhan, tolonglah kau lembutkan istriku ini, yang sebelahku ini Tuhan, supaya kalau ngomong tuh nggak nyakitin hati, gitu ya. Ini yang didoain di sebelahnya loh. Ini bukan ngajak doa bareng, ngajak berantem ini. Kayak lapor sama Tuhan, Tuhan, kau lembutkan hatinya lah, supaya dia ini nggak pelit-pelit sama aku lah sebagai suami. Lelah. Ini doa bareng apa ngajak ribut? Ya, ini kebiasaan-kebiasaan kecil ya. Tapi kita seperti kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini biasanya malah merusak suasana doa, dan kemudian membuat akhirnya pasangan kita malas lagi doa dengan kita. Nah, jadi ketika kita doa dengan pasangan, tolong stop lapor sama Tuhan keburukan pasangan kita. Kita sedang doa loh, kita mendoakan hal-hal yang baik buat pasangan kita, bukan lapor keburukan pasangan kita kepada Tuhan. Ya. Kita nggak usah lapor, Tuhan juga udah tahu kok pasangan kita nggak sempurna. Kita juga nggak sempurna. Ya, jadi harus balik lagi ke situ. Jadi ketika doa, ya doakan, pergumulkan sama-sama doa yang memang menjadi kebutuhan bersama. Saling memberkati, itu yang lebih penting. Gitu ya. Saling memberkati. Kalau memang ada ganjelan, misalnya ada kebiasaan atau ada perbuatan suami yang istri nggak pas, jangan ketika doa didoakan ke Tuhan. Tapi setelah doa, ambil waktu, mungkin sambil ngeteh sama-sama, sambil ngopi sama-sama, diskusikan keberatan-keberatan Anda. Jadi bukan ketika doa dibahasnya, selesai doa. Di kesempatan yang lain, ketika suami tidak lelah, ketika suami sudah lebih tenang, sudah lebih santai, baru kemudian kita diskusikan. Pak, aku tahu mungkin maksud kamu baik ya, kamu melayaninya. Tapi kenapa sih kok selalu, enggak cuma mereka doang loh Pak yang perlu dilayani, aku juga mau loh. Aku juga mau ditolongin kayak gitu loh, gitu ya. Aku juga mau deh sekali-sekali kamu perlakuin seperti kamu perlakukan mereka, gitu ya. Ingat loh Pak, kamu janji setia sama aku loh, bukan sama mereka loh, gitu ya. Nah, ini berseloroh ya. Kalau memang pasangan Anda tipe yang bisa diajak bercanda, lakukanlah demikian, gitu ya. Jadi ketika ada keberatan, ada masalah, ada yang ganjel, jangan dibahas ketika doa, tapi di luar doa. Kemukakan hambatan. Nah, Pak, sudah berusaha Pak. Oke. Nah, coba kadang-kadang begini ya. Saya temukan dalam beberapa kasus, seorang suami yang memang hubungannya sama istrinya kurang baik. Biasanya istrinya mau ngomong apapun, meskipun dalam hati kecilnya si suami ini sadar, bini gue ini benar sebetulnya. Cuman karena udah dongkol, ya, ada dongkol, ada kemarahan, ada mungkin konflik yang kemarin-kemarin belum beres gitu ya. Jadi meskipun istrinya benar, tetap aja dia ambil sikap oposisi. Nah, kalau memang ini yang terjadi, maka ibu perlu berdoa, satu doa pada Tuhan supaya Tuhan bisa mempertobatkan suami bisa disadarkan. Yang kedua, coba minta pertolongan, nggak perlu langsung hamba Tuhan, tapi mungkin siapa sih teman sohibnya suami yang bisa ngajak ngomong dia. Mungkin nama saya mentok, tapi kalau temannya, siapa sih temannya yang berpengaruh misalnya? Oh, temannya si ini nih, gitu ya. Coba untuk ngobrol, minta kerjasama, gitu. Mungkin atau mungkin bukan dengan teman, tapi mungkin dengan saudara yang lain yang memang direspek oleh suami untuk bantu ngomongin, gitu ya. Aku tuh kok suka ngeliat gini. Aku tuh khawatir, apalagi habis ikut seminarnya Alfa semalam, gitu ya. Selingkuh, waduh, Pak Him bikin saya ketakutan lagi, gitu ya. Ciri-ciri orang selingkuh atau kemungkinan orang selingkuh, aduh, saya jadi takut, gitu ya. Nah, coba untuk minta pihak ketiga ini, apakah mungkin gembala komsel Anda atau ketua komsel Anda yang dengan bijak bisa menjembatani Anda dengan suami, ya, supaya bisa suami juga diingatkan, dikembalikan lagi bahwa sehebat-hebatnya melayani, jangan lupa pelayanan itu jangan lupa melayani yang di dalam, alias dalam hal ini keluarga kita, ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin bisa dilakukan tanpa Anda bersikap frontal kepada suami, karena sudah coba nggak berhasil kan. Nah, coba dengan cara yang, ya, itu saja dari saya.